Ketua Onika Pastor Onesius Ligai OSC, yang saya hormati seluruh panitia, yang saya hormati seluruh pengurus Ononia Katolik Onika, yang saya hormati para pastor, para suster, dan yang saya hormati para narasumber dan moderator kita pada hari ini, dan juga yang saya hormati Bapak Ibu dan hadirin sekalian, peserta yang ikut dalam webinar kita hari ini. Puji dan syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa atas rahmat dan kasih-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul bersama, walaupun dalam via Zoom ini. Pertama-tama kita mengucapkan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya, terutama kepada donasi kita, para sponsor kita. Yang pertama dari PT Nata Pratama Logistik, PT Bia Adap Solusi, PT Bangun Inti Bangun Selaras, PT Raditya Setia Mandiri, Bapak Herianto, Ibu Evi Alex, dan Saudara Belaki. Dan juga tak lupa juga kami berterima kasih kepada para panitia yang sudah bersusah payah untuk ikut serta dalam mensukseskan kegiatan webinar ini. Dan juga kepada para Bapak Ibu dan peserta yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu atas kontribusinya dalam kegiatan webinar kita pada hari ini. Izinkanlah saya bersama saya Stefan Hulu sebagai MC kita pada hari ini. Sebelum saya menyampaikan rangkaian acara ataupun tata tertib kita pada hari ini, saya menyapa kita semua. Yahum! Yahum. Yahum. Baik, terima kasih. Webinar kita pada hari ini dengan tema menjadi sumber daya manusia yang diprioritaskan oleh dunia usaha dan dunia industri. Sabtu 22 Oktober 2022. Adapun rangkaian acara kita dibagi dalam 3 Romawi. Romawi pertama pembukaan yang terdiri dari kata pembukaan dari MC saya sendiri. 2 menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan Kanoniha. 3 doa pembukaan yang disampaikan oleh Suster Rafaela SCMM. Yang 4 sambutan dan pembukaan secara resmi kegiatan webinar oleh Ketua Onika Pastor Onesius Otenieli Daily OSC. Kemudian acara ini. Yang pertama, pembacaan CV dari moderator. Yang kedua, selingan. Yang kedua, pemaparan materi oleh para narasumber. Kemudian konklusi hasil talkshow oleh moderator. Dan keempat, penyampaian kepada para narasumber dan juga kepada moderator. Kemudian Romawi ketiga, penutup. Yang pertama, kata penutup yang disampaikan oleh Pastor Gregorius OFM Cup. Kemudian sekaligus doa penutup yang dibawakan oleh Pastor Fidelis OFM Cup. Demikian rangkaian acara kita pada pagi hari ini. Untuk mempersingkatnya, maka kita mulai dari pertama, kata pengantar oleh pembawa acara atau MC dianggap selesai. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dilanjutkan dengan lagu Kanoniha.
Baik, demikian lagu Indonesia Raya Tanunina. Selanjutnya untuk membuka acara kita secara resmi, mohon kesediaan Fidelis Mendelpa untuk membuka kita dalam doa pembuka. Para pastor dipersilakan. Baik, mari kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami, pencipta manusia dan alam semesta. Kami bersyukur kepadamu pada pagi ini, pada hari baru yang Engkau anugerahkan kepada kami. Kami mohon bimbingan-Mu dalam melaksanakan webinar hari ini yang diselenggarakan oleh Onika dengan tema menjadi SDM yang diprioritaskan oleh dunia usaha dan dunia industri. Arahkan pikiran, perkataan, dan perbuatan kami agar dalam Dikau kami memulai dan menyelesaikannya. Bimbinglah dan berkatilah para narasumber dan para peserta, agar dengan penuh semangat, hati penuh sukacita, dapat mengikuti proses ini dengan baik. Berkati panitia dan donatur yang mendukung kegiatan ini bisa terlaksana dengan baik. Anugerahkan kepada mereka kasih-Mu dan kedamaian-Mu. Tuhan, kami serahkan seluruh pertemuan ini ke dalam tangan kasih-Mu. Bimbing
berkati dan dampingilah kami selalu. Kepadamulah pujian kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Amin. Terima kasih Pastor atas doa. Selanjutnya kata pembukaan sekaligus membuka secara resmi webinar ini oleh Ketua Onika Pastor Onesius Hidayat. Para pastor dipersilakan. Baik, terima kasih. Selamat pagi semuanya. Yahoo. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, para pastor, suster, teman-teman semua di mana saja. Suatu sukacita besar bahwa kita boleh berkumpul di sini, lebih dari 400 orang, untuk mengikuti webinar ini. Ada suatu antusiasme, ada semangat, ada potensi di dalamnya, ada harapan bahwa akan ada sesuatu yang baik. Itu sukacita kita. Ada banyak peserta, ada banyak orang yang terlibat di dalam proses webinar ini. Namun, tentu saja sukacita kita akan lebih besar lagi. Kalau kita semua, setidak-tidaknya yang ada di dalam Zoom ini, pada suatu saat nanti betul-betul bisa berkontribusi secara positif bagi keluarga, bagi negara kita, bagi bangsa, dan juga bagi Pulau Nias yang kita cintai. Di sini ada orang-orang, ada contoh-contoh yang bisa kita gunakan sebagai model bagaimana mereka berkontribusi untuk dunia ini. Ada mereka yang sudah paham, berkiprah secara luar biasa di dunia usaha dan dunia industri. Ada juga orang-orang yang luar biasa berkembang bersama dengan orang lain di dalam berbagai macam pengembangan sumber daya manusia dan sumber daya alam. Nah, ini di antara kita sudah ada banyak orang seperti itu. Tentu saja kita berharap semoga semuanya juga nanti pada akhirnya kontribusi masing-masing bisa mencapai sebuah cita-cita. Nah, untuk sampai pada cita-cita itu tentu saja perlu usaha, perlu proses. Dan itulah dalam webinar ini kita diajak untuk berani masuk dalam sebuah proses supaya suatu waktu akan berbuah. Dalam pepatah Nias, perumpamaan Nias atau yang disebut tiga amaidola, ada amaidola Nias yang menurut saya baik juga saya sampaikan. Dikatakan, ono mana pembanua, ba ono mana badana, awena iforalai, ba ifowa abadana. Jadi suatu pohon itu baru bisa berbuah kalau ditanam dulu, berakar dulu, bertumbuh dulu dalam proses baru suatu waktu akan berbuah. Tidak tiba-tiba memiliki buah. Nah, itulah sebuah proses. Semoga webinar ini juga menjadi suatu proses bagi kita semua untuk suatu saat ke depan bisa menjadi lebih baik. Nah, webinar ini dilaksanakan oleh Onika sebagai suatu bentuk atau wujud dari sukacita Onika, sebagai wujud dari semboyan Onika untuk menjadi jembatan kecil. Tobali Soroso Sideite. Ini merupakan usaha kita bersama. Bagi saudara-saudari yang belum kenal Onika, Onika merupakan komunitas orang beriman, komunitas yang memiliki hati untuk berkembang bersama saudara-saudara yang lain. Komunitas ini terbentuk pada tahun 2021 yang lalu, baru sekitar setahun. Onika memiliki concern pada pendidikan dan pembinaan, khususnya orang-orang muda. Nah, inilah bagian yang menjadi proses kita, program kita di dalam Onika. Onika senantiasa berusaha untuk memberikan yang terbaik dengan beberapa hal, lewat beberapa cara, termasuk lewat webinar ini, dan bahkan kita juga mengundang orang-orang yang luar biasa, orang-orang yang handal di bidangnya. Ada Coach Pri, ada Pak Yan, ada Pak Sepustinus, juga ada Pak Dani sebagai moderator yang juga akan membantu kita dalam proses ini. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa, dan mudah-mudahan dengan sharing mereka, kita mendapatkan motivasi, mendapatkan arah, bahkan juga mendapatkan cara-cara praktis, teknis, bagaimana cara supaya bisa sampai pada suatu tujuan. Oleh sebab itu, semoga melalui webinar ini, kita mendapatkan manfaat. Mata kita dibuka lebar-lebar untuk melihat berbagai macam kemungkinan. Telinga kita juga dibuka untuk mendengarkan berbagai informasi yang bermanfaat, sehingga hati kita tergerak untuk melakukan yang terbaik untuk kematangan dan kemajuan diri, kemajuan keluarga, kemajuan bangsa dan negara kita.
dan pada akhirnya kita sungguh-sungguh bisa berkontribusi bagi siapa saja. Terima kasih kepada setiap orang yang telah terlibat dalam proses ini, kepada seluruh penasehat dan pengurus Onika, kepada para panitia, kepada para donatur, siapa saja, entah itu di eksternal atau internal Onika, kita semua dengan cara masing-masing telah berkontribusi dan semoga acara ini membuat kita menjadi jembatan kecil kebaikan bagi orang lain. Maka mari kita nikmati proses ini, semoga semuanya lancar dan baik adanya. Dengan mengatakan kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, kita memulai dan melanjutkan webinar ini. Terima kasih semuanya. Yahoo. Baik, terima kasih pembukaan dan juga sekaligus membuka secara resmi kegiatan webinar ini oleh Pastor. Dan sekarang selanjutnya kegiatan yang akan kita tunggu-tunggu yaitu kegiatan Romawi kedua, acara inti. Dan sebelum kita masuk ke sana, terlebih dahulu saya ingatkan kepada para peserta yang membutuhkan sertifikat nantinya, jangan lupa untuk mengisi absensi dengan nama lengkap dan gelar jika ada. Baik Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, para pastor, sekarang kita akan masuk dalam Romawi kedua, acara inti. Dan ini nanti akan dipandu oleh moderator yang luar biasa, yaitu Bapak Dani Yohanes SEMBA MICOM. Dan sebelum saya menyerahkan kegiatan ini kepada Bapak Dani, terlebih dahulu saya akan membacakan CV beliau. Bapak Dani Yohanes merupakan Business and Marketing Director Depart Solo Baru Sukoharjo. Kemudian Marketing and Development Director Bunda Mulia University. Business and Marketing Director Diri TV Corporation. Founder Epic Consulting. Lecturer Prodomoro University. Tim Pogja, Kemenko Perekonomian Republik Indonesia. Tim Produkvis Kementerian Pariwisata RI. Coach dan moderator. Owner Delicate Coffee Store and Resto Bali, juga pernah menjadi juri Judges di GIMI 2011 sampai 2017, Judges Miss Year 2015, Judges Wirausaha Kreatif 2014, Judges Short Film Festival, dan many more. Dan itulah singkat CV dari moderator kita, Bapak Dani Yohanes SEMA MICOM. Selanjutnya, setelah saya membacakan CV Bapak Dani Yohanes, saya serahkan secara resmi kegiatan webinar ini kepada Pak Dani. Kepada Pak Dani, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Selamat pagi, MC yang sangat luar biasa sudah membuka acara pagi ini. Acara yang ditunggu-tunggu oleh Bapak dan Ibu sekalian. Selamat pagi Pastor, selamat pagi Suster, selamat pagi Bruder, selamat pagi Pak Pendeta, selamat pagi pemerhati generasi bangsa yang pada saat ini sedang terlena dengan kehidupan di dunia digital. Saya membuka untuk diskusi ataupun workshop talk show pada hari ini dengan 3 orang narasumber yang akan kami undang. Narasumber yang luar biasa adalah Pastor Postianus Gulo, OSC, lalu ada Pak Yan Wibisono, dan ada Coach Priyono Nugroho. Kita akan membicarakan beberapa hal yang menjadi kegelisahan banyak orang, baik di masyarakat, baik orang tua, baik di generasi muda, maupun di dunia industri maupun dunia usaha. Saya pribadi juga terlibat langsung terhadap hal ini dalam kehidupan sehari-hari, menginterview anak-anak yang baru masuk kerja, 2 hari besoknya resign. Dan ini adalah hal yang sangat-sangat memprihatinkan buat kami, karena banyak orang mengatakan susah mencari kerja, tetapi ternyata hal yang terbalik terjadi di dunia industri dan dunia usaha menyatakan bahwa susah mencari karyawan. Jadi di satu sisi ada orang yang mengatakan susah mencari kerja, di satu sisi ada orang yang menyatakan susah mencari karyawan.
Pada hari ini, mari kita bersama-sama dengan rendah hati memohon berkat-Nya untuk memulai diskusi pada pagi ini. Saya akan panggil narasumber pertama, Pastor Postianus Gulo. Selamat pagi, Pastor. Selamat pagi, Coach Dani. Selamat pagi, Pastor. Pastor yang luar biasa, yang sudah berkarya, hari ini akan memberikan sharing pengalaman mendampingi generasi muda NIAS. Betul ya, Pastor? Betul, Pak Dani. Sudah berapa tahun, Pastor, mendampingi generasi muda NIAS nih, Pastor? Saya mendampingi secara langsung itu sekitar 3,5 tahun di Pulau Nias. Karena ada jeda sedikit, saya pergi dari Pulau Nias, jadi agak stop dan jauh perginya. Baik, luar biasa. Saya sapa narasumber yang kedua adalah Pak Yan Wibisono. Selamat pagi, Pak Yan. Selamat pagi, Pak Dani. Apa kabar? Baik. Pastor Ini- Postinus, selamat pagi juga. Selamat pagi, Pak Selamat Yan. pagi. Selamat pagi teman-teman semua. Coach Pri. Siap. Pak Yan ini adalah salah satu orang yang sangat luar biasa ya. Jadi di luar dari seragam McD-nya ini, beliau adalah pribadi yang menyenangkan, friendly, mudah sekali untuk ramah tamah, lalu jago main piano. Jadi nanti kalau kapan-kapan diundang untuk main piano di NIAS ya, Pak Yan. Beliau Siap, lulusan dari IPB dan PPM School Management, dan sekarang jabatannya sebagai Associate Director of Human Resources and General Services McDonald's Indonesia. Siap, selamat datang Pak Yan. Ya, terima kasih, Coach Dani. Siap, Pak Yan akan membawakan satu tema, yaitu perubahan pola pikir untuk masuk dunia kerja. Wah, ini sangat ditunggu ya Pak. Karena Ya. bagaimana sih sebenarnya kita harus menyiapkan diri ketika kita masuk ke dunia kerja. Baik, nanti kita ngobrol lagi ya, Coach Dani. Siap. Saya akan sapa narasumber yang ketiga. Ini adalah Coach Priyono. Selamat pagi, Coach. Selamat pagi, Coach Dani. Selamat pagi, Pak Postinus, Pak Yan, dan teman-teman semua. Siap. Sedikit mengenai Coach Priyono. Beliau adalah pelatih atau coach yang berlisensi Business and Executive Coach dari Action Coach. Ini penghargaannya untuk sertifikasi dan rewarding yang atas achievement beliau ini sangat luar biasa. Beliau tidak hanya mengajari, beliau tidak hanya membina, beliau itu juga memberikan inspirasi. Jadi pada saat ini memang untuk bisa memberikan satu hal pesan yang sangat baik, tidak cukup hanya mengajari, mendidik, dan membina, tapi harus menginspirasi. Jadi terima kasih Coach Pri untuk inspirasinya kepada generasi muda. Dan hari ini Coach Pri akan membawakan cara efektif menumbuhkan jiwa wirausaha untuk menjadi SDM unggul. Betul ya Coach ya? Siap. So, tanpa lama-lama, baik, terima kasih Coach Pri. Tanpa lama-lama kita akan mulai dari masing-masing narasumber. Izin Bapak Ibu sekalian, kita akan memberikan waktu kurang lebih 5-10 menit untuk bisa memaparkan slide presentasi yang telah disiapkan kepada Bapak Ibu sekalian. Kita mulai dari Pastor Postianus Gulo. Silakan Pastor. Terima kasih Pak Dani, Pak Yan, dan Coach Pri. Selamat pagi semua untuk saudara-saudari, para suster, para romo, dan adik-adik yang terkasih, baik yang masih di SMA maupun juga yang sudah kuliah dan juga para pendamping. Yahobu Fefu. Nah, nanti yang bersama dengan saya itu ada 2 orang lulusan beasiswa Stichting Parahyangan Nederland. Itu ada Saudara Fauzan Gea, nanti juga bisa kita ngobrol dengan beliau, dan Ibu Veronica Zebua, juga lulusan dari beasiswa SPN. Nah, saudara-saudari terkasih, saya memberi judul itu adalah pemberdayaan generasi muda NIAS, kekuatan dan tantangan. Nah, kita melihat yang berikutnya, slide berikut.
Tapi saya usul, saya saja yang screenshotnya, share screen. Bisa ya? Operator bisa di-share, Saya saja. diberikan ke pastor juga, Ya. operator. Saya saja yang share screen. Ya. Sudah bisa dilihat? Sudah bisa, Pastor. Oke, baik. Jadi ini tema saya, pemberdayaan generasi muda Nias, kekuatan dan tantangan. Tadi saya sharing saja, itu secara cepat saja. Nah, kalau kita melihat bahwa beasiswa yang pernah kami dampingi, namanya adalah beasiswa Stichting Parahyangan Nederland, itu bahasa Belanda, Stichtingnya ya. Pada tahun 2008 sampai nanti 2018, SPN menawarkan beasiswa untuk putra-putri Nias. Sumber dananya itu donatur awam dan sebagian dari para pastor OEC di Belanda. Tadi itu sumber dananya ini. Ya. Awalnya 3 pihak bekerja sama, yaitu SPN dari Belanda, lalu Paroki Nias Barat, dalam hal ini awalnya adalah Pastor Matthias Coppens, dan Universitas Katolik Parahyangan Bandung sebagai tempat untuk kuliah. Itu awalnya. Beberapa tahun kemudian kita perluas kerjasama. Pemkab Nias Barat, lalu Universitas Nata Dharma Yogyakarta, dan juga beberapa universitas yang lain. Tetapi di Paroki Salib Suci Nias Barat yang aktif merekrut calon mahasiswa pada saat itu adalah Pastor Matthias Coppens OEC, Pastor Purwo OEC, dan saya sendiri. Memang saya sendiri secara langsung mulai sejak 2012 dan sampai kurang lebih bulan Mei 2015. Karena pada waktu itu saya harus pergi ke Roma, jadi saya berhenti untuk terlibat di dalam perekrutan. Tetapi dilanjutkan oleh teman-teman yang lain. Itu berkaitan dengan perekrutan, ya. Nah, ini satu foto ketika kami datang langsung ke Unpar Bandung. Jadi di sini ada Bupati, ya, lalu Pastor Purwo, lalu Pastor Matthias dan saya, lalu ada Rektor Unpar pada saat itu. Nah, ini di tengah-tengah ini yang saya kasih ini, itu Pastor Yan OEC itu sudah meninggal, ya. Lalu ada satu lagi sebenarnya di sampingnya itu adalah Saudara Bas, juga sudah meninggal dunia, ya. Ya, semoga mereka bahagia di surga. Nah, tentu saja kalau kita lihat jumlahnya itu sangat banyak ya. Dari 2008 sampai 2018 itu ada sekitar 150-an orang, bahkan bisa sampai 200. Datanya saya belum punya pasti karena yang saya punya itu hanya dari 2008 sampai 2015. Mereka yang kuliah di Unpar diberi beasiswa 2 paket, paket A dan paket B. Paket A itu full semua 100%, biaya studi, biaya sewa rumah, tinggal, lalu juga biaya buku dan biaya makan. Biaya makan saja itu cukup besar pada waktu itu, 975 per bulan. 975 per bulan. Itu baru biaya makan gitu ya, per bulan. Belum lagi biaya studi dan banyak sekali ya. Sementara paket B itu 50%. Nah, yang kuliah di Sanata Dharma, Yogyakarta, beasiswa itu sebagian dari SPN dan sebagian dari pemerintah Kabupaten Nias Barat. Saya ingat pada waktu itu per orang dari kabupaten itu 20 juta per tahun. Itu cukup besar. Nah, pemerintah Kabupaten Nias Barat pada zaman Bupati Agule, itu rupanya beliau tergerak untuk menjalin lebih luas lagi kerjasama dengan universitas yang lain. Tentu saja dengan didampingi oleh Paroki Nias Barat. Ke Santo Thomas Medan, ya, ke Atmajaya Jakarta, Momensen, Maranatha, Stikes, Santo Carolus, Jakarta juga. Ya. Maka pada waktu itu jumlahnya cukup luar biasa, 482 orang pada zaman itu. Dari tahun 2012 sampai 2015. Nah, misi pemberi beasiswa, saya rasa ini yang sangat penting nanti kita perhatikan ke depan juga dan adik-adik terkasih, ya.
Tentu saja misinya adalah membantu putra-putri Nias menggapai cita-cita mereka untuk kuliah di perguruan tinggi. Apalagi pada waktu itu baru saja selesai tsunami pada tahun 2004 dan juga gempa pada tahun 2005. Jadi SPN sangat tergerak hati mereka untuk memperhatikan kita. Mereka memperhatikan nasib kita. Mereka mau mengubah nasib kita. Pertanyaannya, apakah kita peduli untuk mengubah hidup kita, karakter kita, sehingga kita bisa berjuang keluar dari penderitaan, dari keterbatasan, dari cara-cara kampung kita, gitu ya. Lalu yang kedua adalah memberi kesempatan kepada putra-putri Nias yang secara ekonomi kesulitan untuk melanjutkan studi ya di perguruan tinggi. Jadi intinya sebenarnya adalah pemberdayaan putra-putri Nias agar hidup mereka lebih baik. Maka idealnya mereka ini yang memberi beasiswa ini menangkap ini ya. Nah, jadi harus mereka wujudkan mestinya ya. Nah, ada kekuatan ada banyak yang lulus dan telah bekerja di berbagai bidang. Ada pegawai negeri, karyawan swasta, ada yang general affairs ya di perusahaan ternama di Jakarta, asisten manajer di bank, advokat, karyawan di rumah sakit, pegawai kantor camat, bupati, guru pendidik. Ada yang ke Papua, ada yang ke Kalimantan, ada sebagian di Jakarta, ada sebagian di Pulau Nias, Medan, dan Bandung. Jadi luar biasa sebenarnya yang sudah lulus ini ya, menerima beasiswa dari SPN dan juga dari Pemkab Nias Barat. Nah, tapi ini tantangan ya. Mestinya ini berani keluar dari kebiasaan kampung dan berjuang dan menata diri di kota. Jadi di sini ada orientasi dan adaptasi. Kita tidak bisa lagi serta-merta membawa cara berpikir kampung. Itu sudah berbeda. Saya rasa juga dalam dunia kerja, maka adaptasi ini, orientasi ini sangat penting. Ya, kalau kita mau maju di dalam dunia kerja, maka juga perusahaan ada tuntutan tertentu yang ditawarkan kepada kita. Kalau kita tidak bisa mengikuti ini, maka juga kita tidak bisa berkembang. Lalu beberapa gagal menyelesaikan kuliah, beberapa lulus tidak tepat waktu, beberapa yang lulus ada yang biasa-biasa saja, bahkan kurang kreatif, ya. Lalu lemah dalam membangun networking atau jaringan, ya, kerjasama. Padahal dalam dunia kerja networking ini sangat penting, ya, relasi ini sangat penting. Kalau kita tidak punya relasi, ya kita tidak terhubung dengan siapapun. Nah, ini Bupati Nias Barat. Ya, lalu ini Pak Purwo dan bersama dengan rektor, tim dosen-dosen dari Unpar pada waktu itu datang langsung ke Nias Barat. Ini wakil bupati juga ya. Mereka langsung survei hadir beberapa hari untuk membangun kerjasama ini. Sangat luar biasa pada saat itu ya, karena ada berbagai pihak yang tergerak. Jadi itu saja saudara-saudari yang terkasih yang bisa saya sharingkan. Nanti bisa kita perdalam di dalam talk show atau tanya jawab. Demikian Pak Dhani dan saudara-saudari terkasih. Yahobu. Yahobu, terima kasih Pastor Postianus Gulo OSC atas sharingnya. Jadi kesimpulannya banyak generasi muda yang diberikan beasiswa belum memaksimalkan beasiswa yang diberikan, begitu Pastor kurang lebih? Beberapa sudah maksimal, tapi beberapa juga tidak maksimal, Pak Dhani, gitu ya. Oke. Beberapa yang tidak maksimal, mungkin saya kutip kata-kata dari salah satu tokoh, John Dewey. Ya. Pendidikan bukanlah persiapan untuk hidup. Pendidikan adalah hidup sendiri. Ya. Jadi buat kakak adik yang sekarang mungkin ada peserta dari SMA ataupun dari bangku kuliah, jangan pernah beranggapan bahwa pendidikan itu bukan persiapan untuk hidup. Pendidikan itulah hidup itu sendiri. Karena setiap hari yang kita lakukan adalah kita bergelut di sana dan kita mendidik diri kita untuk menjadi lebih baik. Dan Pastor boleh tahu kurang lebih udah berapa banyak beasiswa yang disalurkan dan berapa banyak yang sudah kembali ke Nias? Yang sudah kembali ke Nias barangkali tidak sampai 30%. Baik. Tidak sampai 30%. Baik. Lalu yang lulus juga sekitar 150-an. Tetapi uang yang dikeluarkan itu sekitar bisa jadi mencapai 3 sampai 5 M.
Karena Baik. ini ada biaya operasional juga seperti yang tidak diketahui oleh saudara-saudara kita ya, adik-adik kita itu sewa rumah tinggal ya. Gitu. Baik, itu biasa adik-adik kita suka lupa. Tidak pernah memikirkan ada dari mana, yang penting dia harus melakukannya. Dan kadang-kadang memang yang dilakukan bukan karena kesadaran diri, kemauan sendiri, tetapi karena mungkin dorongan dari banyak pihak yang mungkin belum dari hati mereka. Sebelum kita ngobrol lebih lanjut, Pastor, saya undang Pak Yan Wibisono. Ya. Pak Yan Wibisono. Selamat pagi, Coach Selamat Dani, ketemu pagi. lagi di sini. Selamat pagi, Pastor, ketemu lagi di sini. Selamat pagi, Pak Yan. Dan Pak Yan akan membawakan perubahan pola pikir untuk masuk dunia kerja. Saya berikan izin untuk membawakan kurang lebih 10 menit, 5-10 menit ya, Pak Yan. Baik, untuk presentasinya. cukup, Coach Dani. Siap, silakan Pak Yan. Baik, saya izin share screen ya. Udah kelihatan, Coach? Siap, sudah Pastor, Pak Yan. Pastor Yan. Iya, Pastor Yan jadi. Ya, selamat pagi semuanya, Pastor. Di sini ada pendeta, ada romo, ada suster, ada bruder, dan yang paling saya hormati ini adalah anak-anak generasi Z yang ada di forum ini, ya, yang menjadi target dari kegiatan kita hari ini. Ya, ini judulnya adalah tema yang saya bawakan adalah harapan dunia usaha dan dunia industri terhadap Gen Z. Ini kalau melihat judulnya kayaknya wow, apa sih gitu ya, harapannya industri terhadap kami gitu, Gen Z itu. Wow. Jadi tidak terlalu kompleks sebenarnya. Ini cukup sederhana, tapi juga kompleks dan tidak sederhana gitu. Ya, ini saya hanya ingin mengingatkan kembali bahwa waktu terus berjalan, dan jangan pernah sia-siakan waktu. Ya, jangan pernah sia-siakan waktu untuk para generasi Z sekarang ini. Nah, ini adalah gambaran ya generasi, dan sekarang penduduk Indonesia 275 juta dan sepertiga diantaranya adalah Gen Z. Anda gitu. Tapi kalau ngomongin dunia usaha, dunia industri, ya kalau ngomongin dunia usaha, dunia industri, itu Gen Z itu udah 70%. Ini gambaran di company saya, tapi saya yakin bisa mengenerate profil ini, data ini untuk industri-industri selanjutnya, karena baby boomer sekarang sudah nggak ada di industri ini. Anak-anak ya bisa lihat ya, baby boomer tuh lahir tahun berapa, Gen X itu lahir di antara tahun berapa, dan Gen Z itu lahir tahun 95 sampai 2010. Ya, di antaranya masih SMP, SD gitu. Tapi yang sekarang umur 10 tahun jangan salah, 7 tahun lagi sudah masuk lagi ke industri, 17 tahun lulus SMA. Dan 7 tahun itu sebentar lagi. Ya, itu jadi ini gambaran. Saya ingin juga mengajak Gen Z untuk menyadari bahwa hidup ini penuh warna. Ayo, jangan hanya satu hal yang dilakukan. Satu gagal, bahkan mencoba pun nggak berani. Oh, jangan lakukan itu. Jadi mencoba terus banyak hal dan putuskan mana yang paling bagus, mana yang paling cocok, mana yang paling membuat Anda terampil, mana yang paling membuat kalian bahagia. Itulah pilihannya. Gitu. Jadi juga jangan melulu tergantung sama orang lain. Ya, orang lain bisa memberikan saran, ada beasiswa, jurusannya apa, tentukan juga bahwa jurusan itu juga pilihan Anda, bukan pilihan yang memberi beasiswa. Beasiswanya adalah sarananya, ya, tapi pilihan, kemudian pekerjaan, tipe seperti apa kegiatannya, itu Anda sebenarnya juga berhak untuk memilih itu semua. Karena hidup itu penuh warna dan Anda adalah subjeknya. Gitu. Di sini juga saya ingin mengajak Anda tidak hanya jadi penonton Ayo Gen Z, Ayo generasi muda untuk menjadi pemain, ya. Jadi inisiatif, produktivitas itu semuanya tergantung dari Anda, gitu.
Di sini juga saya akan memberi gambaran apa sih yang terjadi di dunia industri, karena saya yakin ini materi saya, kemudian materinya Pastor Postinus, juga nanti materinya Coach Pri, ini akan overlapping, akan apa namanya, akan banyak hal yang sama gitu ya. Tapi saya kasih gambaran. Nanti saya akan cerita lagi ke Pak Dani. Kemudian saya akan minta Pastor Postinus dan Coach Pri juga untuk mengomentari ini ya. Ini kami mengadakan National Hiring Day sebelum pandemi kemarin gitu ya. Dan hanya dalam hitungan jam, waktu itu kami mengundang jam 9 pagi. Ini di beberapa restoran McDonald, di beberapa gerai di Jakarta. Jadi nggak di semua gerai. Kami mengundang wartawan 2 hari sebelumnya, kemudian mungkin word of mouth, apa ya, dari mulut ke mulut. Di media ada penerimaan, di media ada penerimaan, di media ada penerimaan gitu. Terus jam 6 mereka sudah memenuhi parkiran restoran McDonald's dan membawa lamaran. Ini kan apa ya? Oh wow, ini semuanya Gen Z. Ini semuanya Gen Z. Yang terjadi seperti itu. Nah tadi Coach Dani bilang 1-2 hari diterima kerja, baru kerja 2 hari sudah nggak nongol-nongol lagi. Nah, apa sih yang terjadi sebenarnya dengan kalian? Gitu? Apa sih yang terjadi dengan kalian? Gitu. Jadi ya juga kami juga berpikir banyak hal gitu. Jadi harus seperti apa? Persaingan di antara pencari kerja juga tinggi. Kemudian, nah ini tadi kita akan ngomongin job fitness atau culture fit nanti di diskusi. Ya ini, jadi polisi mendatangi kami, mencoba membantu merapihkan barisan, membantu mengumpulkan lamaran-lamaran. Kemudian setelah makan siang, polisi minta untuk sebaiknya dihentikan ya eventnya Pak Dian, karena takut nanti tambah rame dan memang saya waktu itu tidak minta izin keramaian ya, minta kegiatan izin keramaian karena saya sendiri tidak berharap hasilnya akan segini ramenya gitu. Tidak menyangka maksudnya. Ya, hai Gen Z, anak-anak semua teman-teman saya, anak-anak saya yang tercinta di Korup ini, begitu banyak perubahan yang terjadi di sekitar kita sekarang ini. Dan perubahan itu cepat banget. Kalau kita nggak bisa juga berubah dengan cepat mengikuti perkembangan yang ada di luar, kita nggak bisa bertahan. Ya, siapapun di dunia ini, apapun di dunia ini yang tidak bisa menyelesaikan diri, dia akan punah. Punah dalam arti nggak bisa bertahan ya. Kita lihat barang-barang yang sudah nggak ada, yang tahun lalu tren, tahun ini sudah nggak ada. Juga profesi-profesi yang dulu ada, sekarang sudah nggak ada, karena sudah nggak zaman lagi profesi. Ngantar surat, misalnya gitu ya, udah nggak ada sekarang pengantar surat. Sekarang surat mau ke Amerika juga sudah bisa langsung teks pada saat yang sama gitu. Jadi itu juga banyak hal yang harus kita sadari bahwa kalau kita telat lari gitu, kita akan semakin jauh tertinggal karena di depan itu begitu cepat. Itu dulu ya teman-teman ya, itu dulu. Dan ini juga banyak musuh dan salah satunya adalah ini. Sini harus kita basmi dengan masif ya, nggak bisa ini yang maksudnya ini ada di sekitar kita musuh ini. Jadi Gen Z juga harus terus bisa mendiversifikasi, mencari kegiatan lain agar selalu hidup itu bervariasi yang saya tadi bilang penuh warna sebenarnya. Jangan sampai terjebak di kuning saja atau terjebak di hijau saja atau di biru saja. No, nggak bisa. Itu nggak bisa. Gitu. Nah kemudian ini juga sangat penting. Mengapa kita bisa bertahan? Mengapa kita nggak punah? Itu cara pikir tetap, ya. Ada cara pikir, pola pikir yang tumbuh gitu. Ini contohnya ya. Ini adalah contoh-contoh yang sebaiknya tidak harus. Ini musuh. Ini pola pikir yang jadi musuh. Jadi nggak suka tantangan. Jadi kalau misalnya, ada ini nih, aduh saya nggak bisa. Saya takut, nanti nggak lulus, ada tes ya, aduh, nah itu dulu, itu nggak suka tantangan, itu musuh. Terus kalau masukan orang lain itu dianggap dia nggak suka sama saya, dia nggak suka sama saya, buktinya dia ngasih tahu kekurangan saya. Iya, kekurangan
itu terima kasih banget ya kalau ada orang yang memberikan informasi bahwa kekurangan kamu di sini, ya, yang harus diperbaiki dari diri kamu adalah yang itu tadi. Diperbaiki, bukan jadi kelebihan langsung seperti membalikkan telapak tangan juga enggak. Perbaiki itu. Itu masukan dari orang lain itu sangat penting. Dengerin, kamu akan jadi jago, kamu akan jadi strong gitu. Saya fokus pada apa yang saya tahu. Jadi yang nggak tahu ya udah. Udah. Nah, ini yang jadi cikal bakal bahwa kita akan tertinggal jauh ke belakang. Ya. Kemudian saya mahir di saya mahir dalam bidang itu atau tidak, itu tidak penting. Yang penting adalah Anda mau benar-benar belajar atau tidak. Gitu ya. Ini musuh tadi, musuh yang sangat besar dari Gen Z. Ya. Kemudian oke, ini adalah growth mindset, artinya pola pikir yang bertumbuh. Nah, ini dia yang harus kita benar-benar pelihara dengan sebaik-baiknya. Ini yang harus kita lakukan. Bahwa masukan dari orang lain itu sifatnya memperbaiki. Bahwa tantangan itu membantu saya tumbuh karena saya belajar dari situ. Saya belajar untuk lebih baik dari kemarin. Saya belajar lebih baik dari sebelumnya. Itu saja dulu. Nggak usah jadi ahli, nggak usah jadi terkenal, atau nggak usah jadi viral gitu ya. Tapi kemarin nggak bisa, sekarang bisa. Kemarin belum bisa, sekarang sudah mendingan. Karena apa? Proses gitu ya, teman-teman semua. Mencoba hal-hal baru, nah itu harus. Daripada tidak mencoba sama sekali. Gagal, coba lagi. Ya, kemudian bergaul, ya, ngobrol dengan Romo Postinus, ngobrol dengan guru, ngobrol dengan ibu guru, ngobrol dengan pastor, itu juga pasti akan terinspirasi dengan kesuksesannya. Ya, perluas pergaulan, perluas inner circle, gitu, sehingga kita juga terpengaruh oleh hal-hal yang positif. Ya, jadi untuk menjadi sukses, untuk menjadi motivasi juga nggak harus kita dulu yang sukses, tapi kita juga bisa belajar dari kesuksesan orang dan kita bisa ya mencontoh dan terinspirasi dari kesuksesan orang. Jangan malah ya dia sukses, saya malah makin terpuruk gitu ya, makin minder gitu, atau mungkin berpikiran negatif bahwa itu membuat motivasi kita menjadi hilang gitu ya teman-teman semua ya. Jadi ini yang sudah saya informasikan tadi di depan, bahwa belajar untuk melakukan apapun yang saya inginkan. Belajarlah untuk melakukan apapun yang Anda inginkan, bukan yang orang lain inginkan ya. Yang Anda inginkan apa? Cari jalan, cari informasi. Gitu. Jadi mari kita ubah kebiasaan. Saya tidak bisa menjadi saya belum bisa. Ya, kalau sudah tidak bisa itu udah fix, udah ya pokoknya saya nggak bisa. Tapi kalau belum bisa berarti akan ada proses, akan ada inisiatif dari dalam diri untuk belajar. Ya, jadi ini teori kerupuk namanya teman-teman. Belajar dari kerupuk, makin ditempa, makin dipanasin itu makin mengembang. Ya, ini kerupuk yang mengembang karena dipanasin, bukan yang melempem karena kena air gitu. Itu beda lagi. Jangan jadi kerupuk yang melempem, tapi jadi kerupuk yang mengembang setelah ditempa. Kemudian kita harus juga menciptakan satu frekuensi dengan teman-teman kita, dengan orang tua, dengan guru, dengan siapapun yang ada di sekitar kita, agar pergaulan, kemudian interaksi kita dengan orang lain selalu sehat, dengan menciptakan budaya ya dan oh, saya kemarin belajar sama Pastor Postinus. Iya, saya juga. Dan oh, ternyata seru banget pelajarannya. Ternyata seru banget materinya gitu.
ya dan. Karena kebanyakan, maaf ya, kebanyakan budaya kita masih ya tapi. Mau tapi nggak punya duit. Oh iya saya diundang pelatihan, tapi malas bangun pagi. Tapi nah itu ya dihindari. Ya dan itu jadi budaya. Mari jadikan ya dan sebagai budaya. Nah, ini hampir-hampir terakhir nih, Coach Dani. Saya takut kehabisan waktu. Masih cukup ya? Tinggal Oke. 1 menit. Pas Siap. banget nih. Oke. Jadi jangan ambil sampah, nih teori sampah ya yang saya dapatkan. Jangan ambil sampah dari orang lain. Jangan dibuang ke orang lain juga. Jadi kalau orang lain ngomel, sana sini untuk memberikan energi yang negatif gitu, jangan diambil. Kita tetap dengan apa rencana kita dan seperti apa kita. Saya senang melakukan ini karena saya ingin happy, saya ingin bahagia dan saya ingin sukses gitu. Bagaimana kita sukses orang kita nggak suka melakukannya gitu ya. Jadi jika ada hal-hal yang negatif, kita tetap dengan positivity kita, dengan kepositifan kita. Kemudian jangan juga kita membuang sampah ke orang lain, karena kita nggak mau orang lain buang sampah ke kita kan tadi. Jadi konsisten juga, jangan berpikir negatif, mengatakan hal-hal negatif atau punya pikiran negatif terhadap orang lain. Gitu. Apalagi jangan buang sampah ke diri sendiri. Saya nggak bisa, saya nggak pinter, saya nggak tahu, saya nggak punya akses apapun itu, ya harus nggak pinter, harus belajar, nggak tahu, cari informasi, cari akses, ya intinya bahwa banyak kami membuka pintu lebar-lebar untuk ini nih, untuk akses, untuk Anda menjadi paham, untuk Anda menjadi tahu, dan saya yakin penyelenggara seminar ini, penyelenggara talk show ini, saya sendiri, Coach Pri, ada Coach Dani, Romo, Pastor, Pendeta, pasti juga membuka pintu lebar-lebar untuk ya Anda bisa mempunyai akses dan Anda tahu dari belum tahu menjadi tahu, dari belum bisa menjadi bisa. Gitu. Baik, teman-teman semua, itu dari saya. Terima kasih sudah mendengarkan, mudah-mudahan berguna, mudah-mudahan ada yang bisa dibawa pulang setelah ini, dan nanti saya akan cerita lagi tadi Gen Z di talk show berikutnya. Saya kembalikan ke Coach Dani. Siap, terima kasih Pak Yan. Ini luar biasa ya, Pastor, Suster, Pak Pendeta, Bapak dan Ibu dan adik-adik sekalian. Sampai dunia industri bisa mengkategorikan atau mengidentifikasi permasalahan Gen Z sekarang. Ini jadi Pak Yan sebagai seorang HR juga sudah mulai gelisah ya Pak? Iya, karena itu salah satu kegelisahan kita sama-sama ya, Gen Z. Ini ada beberapa hal yang tadi Pak Yan sampaikan, ada masalah bagaimana kita harus bisa melakukan penyesuaian dengan perubahan yang ada, lalu menghindari rasa kebosanan, ya, karena memang Gen Z ini lebih senang mager, baper, lapar, ya kan? Ya. Terus masalahnya juga, kalau sudah mager, sudah rebahan, terus nggak berasa karena begitu banyaknya bungkusan nonton YouTube, kemudian nonton channel-channel yang jadi nggak berasa mager. Coba ya, itu juga sebenarnya sangat cukup mengkhawatirkan. Setuju Pak Yan. Lalu ada beberapa hal yang Pak Yan sampaikan adalah mengenai fix and growth mindset. Bagaimana kita harus punya growth mindset actually, karena yang namanya persaingan pada saat ini tidak hanya datang dari dalam, tapi juga dari luar. Dan karena dengan dunia virtual pada saat ini adalah dunia tanpa batas. Ya, persaingannya banyak sekali, tidak hanya masalah persaingan fisik, karakter juga masalah ya Pak ya. Iya, betul. Itu yang menjadi permasalahan utama. Terus cara berpikir yang growth mindset ini yang menarik adalah bagaimana kita melihat obstacle atau constraint itu atau masalah sebaiknya kita lihat sebagai tantangan. Betul ya Pak ya? Iya, betul sekali, Bos. Ya. Oke.
terus juga ada beberapa ajakan dari Pak Yan. Mari kita segera berubah, lalu kita ciptakan satu frekuensi, dan ya kita ambil tadi adalah salah satu Pak Yan buat hukum truk sampah ya. Jadi nanti bisa di-share ya kan informasi tadi ke Bapak Ibu sekalian. Tapi saya mau tanya satu, Pak. Ya. Pernah nggak Pak Yan mendapatkan satu kandidat yang sudah diterima masuk tapi nggak mau terima, Pak? Yang sudah diterima masuk tapi nggak mau terima, ada, pernah. Pernah, Pak? Pernah. Boleh cerita sedikit, Pak? Iya. Misalnya latar belakang ataupun kenapanya, boleh cerita sedikit? Iya, betul. Iya, saya pernah mendapatkan satu rekomendasi, karena ini kandidat ini nggak datang untuk melamar karena inisiatifnya sendiri ya, tapi dia direkomendasikan oleh seseorang untuk hubungi Pak Ian dan Anda akan mendapatkan seleksi gitu. Jadi ini adalah juga yang harus dipikirkan oleh dunia industri dan para kandidat ya, bahwa ada yang namanya culture fit, ada yang namanya job fit. Ini sudah pernah saya ceritakan di webinar yang lalu mengenai apa ya Pak Martin, saya lupa. Kalau ekspektasi si kandidat itu waktu itu pengennya kerja di pabrik, pokoknya di pabrik. Jadi informasi yang dia punya, saya mau di pabrik sebenarnya. Saya kenapa kerja di McD? Kerja di McD kan harus yang, halo, selamat pagi, selamat datang di McDonald's, yang service oriented, kemudian harus yang connect ke orang lain, gitu ya. Itu somehow dari ada yang namanya rekrutmen yield pyramid di industri, rekrutmen yield pyramid. Jadi 100 kandidat wawancara misalnya tinggal 70, kemudian ada focus group discussion atau apapun itu tinggal 50, dan itu sebenarnya di McD tinggal 20% yang selected, yang direkrut gitu. Jadi ada proses seleksi. Kalau memang tidak culture fit, tidak job fit, ya gimana Pak, mau kerja di McDonald orang senyum aja nggak bisa. Dan itu tadi sejak di awal saya sebenarnya pengennya mau kerja di pabrik. Nah itu juga udah cukup. Tapi waktu itu karena rekomendasi saya dicoba dan dia ternyata dalam 1-2 hari memang nggak bisa gitu. Itu Pak, sih mau itu tanya, yang terjadi juga. Mau tanya lebih, walaupun kondisinya apakah orang pencari kerja ini tidak mengalami sindrom the power of kepepet, Pak? Misalnya karena kepepet nggak punya kerja atau nggak punya duit gitu ya, dia terima aja gitu. Ya ada sih yang seperti itu, ada the power of kepepet, tapi saya tidak menyarankan ya, tidak menyarankan. Kalau nggak culture fit, dia nggak bisa bertahan, Pak, gitu. Jadi industri juga pasti memikirkan retention program, bahwa karyawan yang sudah direkrut itu pasti stay longer gitu ya. Stay karena di situ akan ada nilai-nilai yang ditanamkan, budaya kerja, kemudian skill and knowledge, kemudian customer experience gitu ya, dengan skill yang bagus, dengan karyawan yang sudah berpengalaman, pasti juga mereka juga bisa merasakan atmosfer yang juga bagus gitu ya, karena fluent semuanya itu alurnya tuh bagus. Tapi kalau dipaksakan itu pasti turnover-nya tinggi. Kalau itu the power of kepepet. Jadi industri juga harus melihat apa motivasi karyawan itu melamar untuk bekerja di tempat kita. Karena culture fit dan job fit itu harus kita ukur juga. Gitu. Siap. Terima kasih Pak Yan. Saya mau kembali ke Pastor Postinus. Pastor? Halo Pak Dani. Oke, terkopi suara saya. Pastor, ini menarik ya kan, bahwa orang mau kerja aja, kalau enggak karena kesadaran diri sendiri, bukan karena kemauan, itu mereka masih menolak, Pastor. Padahal di kepala kita cari kerja susah, kan ya, Pastor? Ya. Nah, apakah terjadi juga nih terhadap orang-orang yang terpilih untuk menerima beasiswa yang telah dibagikan, itu terjadi juga nggak, Pastor? Terjadi, Pak Dani. Ada beberapa malah. Ya. Terjadi ya? Terjadi. Nah, boleh cerita sedikit? Apa sih kurang lebih yang kan begini ya, buat kita yang di sisi eksternal, kita melihat bahwa udah susah dikasih beasiswa, tinggal jalanin kok nggak mau.
Ya, saya rasa begini Pak Dani, mungkin belum sampai pada kesadaran bahwa saya ini mau keluar yang pertama-tama dulu dari kesulitan. Tapi mereka berpikir mengenai gaya hidup. Maka saya pernah memberi ilustrasi, saya nggak tahu mungkin kepada angkatan yang 2014 ya, penerima beasiswa. Saya tuh mau begini, adik-adik sederhana saja ilustrasi saya. Kalau orang yang punya duit masuk di restoran, dia akan memilih jenis makanan yang sesuai seleranya. Tetapi kalau kita orang miskin, maka yang kita pilih adalah yang penting saya bisa hidup, bisa kenyang pada saat ini. Saya kadang-kadang tidak punya pilihan. Mengapa? Karena saya tidak punya kelebihan uang, gitu ya. Nggak punya uang, hanya cukup untuk beli itu supaya saya bisa kenyang. Nah, ini ilustrasi sederhana bagi mereka supaya menggunakan kesempatan ini seluas-luasnya. Mungkin ada orang yang mengatakan, oh saya cocoknya di luar negeri. Tapi masalahnya bagaimana kesempatan itu dapat? Belum ada, itu ya. Jadi itu yang saya bangun. Tapi ya ternyata ada beberapa yang tidak sampai ke sana, Pak Denny. Dan Pak Yan juga ya. Itu. Siap. Baik, Pastor Postinus disimpan dulu. Saya akan kembali ke Pastor lagi. Tapi mari kita coba dengarkan salah satu narasumber kita yang merupakan salah satu alumni penerima beasiswa dari Universitas Katolik Parahyangan Bandung, ya. Itu ada Bapak Fauzan Gea, SAP. Sudah hadir Pak Fauzan? Pak Fauzan, tolong speakernya di unmute dulu. Ada Pak Fauzan? Atau kalau Pak Fauzan belum ini, kita coba panggil narasumber yang kedua yang alumni juga. Saya panggil Ibu dulu ya, Veronica Zebua. Ya, Selamat Pak pagi. Dani. Selamat pagi, Halo, Pak. selamat pagi Bu Veronica. Alumni dari Selamat Universitas pagi. Katolik Parahyangan Bandung, S1 Ilmu Administrasi Betul, Pak, Publik. angkatan 2012. Ya, Angkatan betul. 2012, lulusan 2016, dan sekarang bekerja di salah satu bank BUMN. Ya, bank swasta ya, Pak. Bank swasta di Jakarta. Oh, sekarang jadi bank swasta ya, Bank Permata ya? Iya, Bank Permata, betul Pak. Betul, betul. Selamat datang Bu Vero. Gimana tadi Bu mendengarkan udah beberapa sharing dari Pak Postinus dan Pastor Postinus dan Pak Ian? Ya, Pak, ini sangat menarik ya, Pak. Pertama-tama ya buat terutama adik-adik yang masih berjuang ya, Pak, bisa dibilang ya, yang masih mencari jati diri sendiri. Seperti saya dulu yang mengalami hal yang sama, Pak, saat lulus kuliah, saat lulus SMA. Pertama-tama saya tuh belum tahu harus kemana ya, Pak, karena pertama dilihat dari sisi ekonomi keluarga yang belum mampu untuk kuliah, dan dilihat dari persaingan juga ya, Pak. Mungkin ada perbedaan saat ini, teknologi di zaman kami itu masih belum secanggih saat ini, Pak. Bahkan waktu itu kami masih keterbatasan untuk misalnya searching di Google, kuliah yang bagus seperti apa, yang mudah diterima di tempat pekerjaan seperti apa. Tapi saya sendiri secara pribadi, saya itu membangun komitmen, Pak, dalam diri saya sendiri bahwa saya harus berubah dari keadaan sekarang. Melihat keluarga yang belum bisa support untuk kuliah hanya sebatas SMA, ya saya harus punya motivasi tersendiri. Ya, mungkin itu yang saya tanamkan sama adik-adik semua ya, yang sedang mencari jati dirinya saat ini. Ya, teman-teman harus punya motivasi, terutama itu, Pak. Tanamkan motivasi dalam pribadi teman-teman bahwa kalian itu masing-masing punya potensi untuk menjadi lebih baik dari saat ini. Pengalaman yang saya dapatkan selama kuliah di Unpar ya, saya bersyukur ya Pak dikasih kesempatannya selama 4 tahun, dikasih biaya full, walaupun sebenarnya kalau kita nggak bisa memanage dengan baik, bagi yang apa kata lainnya ya, maksudnya itu belum cukup ya Pak untuk jika hidup kita jauh dari manage yang lebih baik.
pada saat kami kuliah kami dikasih uang saku itu 30.000 per hari. Bayangin ya Pak, kalau hidup di Jakarta dengan uang 30.000 ya mungkin kita nggak bisa makan ya Pak, sekali makan di Jakarta aja bisa 35, 40.000. Tapi dengan niat kami, dengan motivasi, dengan semangat kami dikasih kesempatan, kami bisa membagi waktu untuk belajar, dan kebetulan saya juga saat kuliah saya isi waktu untuk mencari pendapatan tambahan dengan saya magang sih Pak, seperti itu. Baik. Nah, Saya setelah mau lulus, boleh Ibu, saya mau tanyakan satu hal tadi yang berhubungan dengan anak-anak yang belum memulai saja sudah takut duluan. Pada saat Ibu beasiswanya itu ditawarkan, Ibu cari atau bagaimana Bu pada saat awal? ada dua hal ya Pak. Pertama, saya mencari sih Pak pertama. Dari saya SMA itu saya aktif untuk ikut kegiatan organisasi anak muda Katolik. Saya terlibat langsung, dan kebetulan ada banyak juga orang-orang dari luar daerah yang datang ke NIAS, dan setiap kali ada kesempatan saya selalu memberikan pesan bahwa Pak, saya punya mimpi untuk kuliah di luar daerah. Jika ada kesempatan untuk beasiswa ya tolong Bapak dan Ibu mempertimbangkan saya untuk memperoleh kesempatan tersebut. Seiring berjalannya waktu juga Pak, saya juga berdoa meminta petunjuk Tuhan, dan puji Tuhan lulus SMA dikasih kesempatan sama Romo Matias. Waktu itu dipanggil bahwa Vero, kamu bersedia nggak untuk kuliah di Bandung? Nah, waktu itu saya nggak ngerti Pak, itu Bandung di mana, Unpar di mana, kan kita juga keterbatasan alat teknologi dan komunikasi ya Pak. Dengan rasa percaya diri ya, saya terima tawaran dari pastor, dan saat itu kami juga diantar oleh Bapak Pastor Postinus seperti itu. Saya. Jadi ya, Ibu carinya karena apa Bu? Ibu mau cari satu pendidikan lebih tinggi karena apa? Karena saya punya motivasi, saya harus berubah Pak dari keadaan saya sebelumnya. Saya harus jauh lebih baik, karena saya juga tahu bahwa untuk menjadi jauh lebih baik dari keadaan sebelumnya adalah harus dengan didukung oleh pendidikan yang layak. Seperti itu Pak. Baik, so ingin menjadi lebih baik itu menyebabkan Ibu mencari beasiswa, dan puji Tuhan mendapatkan gayung bersambut, ada beasiswa yang ditawarkan oleh Pastor Postinus ya? Betul. Oke, setelah dapat beasiswanya Bu, kan sampai ini di Bandung, ada rasa takut atau rasa gagal atau rasa kesepian, boleh di-share sedikit Bu, dan bagaimana cara menghadapinya? Ya, tentunya seperti itu ya Pak. Awal datang ke Bandung ya kita pastinya dari daerah pasti ada banyak sekali perbedaan Pak. Terutama dulu kami pakai bahasanya shock culture ya Pak. Kita berbeda budaya, berbeda penampilan, bahasa dan sebagainya. Saya pun awalnya gagal mental Pak, untuk kalah mental sama teman-teman saat tes pertama kali itu. Kami datang hari Jumat dan besoknya kami tes untuk masuk Parahyangan. Dan saya awal tes saya gagal Pak untuk masuk Unpar, dan akhirnya saya bertekad, saya nggak boleh pulang dengan tangan kosong, saya harus bisa. Nah, akhirnya kami juga dibantu saat itu 3 bulan untuk belajar tes dengan senior-senior kami di sana, dengan para pimpinan yayasan yang kami dibantu, dikasih jembatan untuk belajar, dan akhirnya tes kedua saya memperoleh kesempatan untuk belajar di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Pak, sebagai jurusan Administrasi Publik Sarjana. Seperti itu, Pak, perjalanannya. Baik. Setelah selesai lulus, punya mimpi yang lain lagi nggak, Ibu Vero? Tentunya ada ya Pak, banyak ya Pak, karena saya sudah dikasih kesempatan, sudah lulus kuliah dengan tepat waktu, puji Tuhan juga dengan IPK yang bagus, di atas standar yang diberikan oleh yayasan. Saya awalnya memang kesulitan Pak untuk mencari pekerjaan. Karena dengan berbagai tantangan, saya juga pindah ke Jakarta ikut keluarga. Dan saya harus keluar nih dari zona nyaman. Akhirnya setiap kesempatan saya bertemu dengan orang, saya bertemu dengan
teman-teman, saya bagi kontak, saya komunikasi bahwa jika ada lowongan kerja tolong di-share ya kepada saya. Akhirnya Pak, karena penyesuaian diri juga dari Bandung ke Jakarta ya, mungkin Jakarta agak beda dari Bandung ya Pak, dengan lingkungan, dengan orang-orangnya juga. Akhirnya saya tidak melihat lagi background pendidikan saya. Akhirnya saya mencoba untuk terjun ke dunia pekerjaan yang mungkin sedikit berbeda dengan jurusan saya saat itu. Dengan jurusan saya S1 Administrasi Publik, saya pertama-tama mulai karir di bagian purchasing order salah satu perusahaan perusahaan swasta di Jakarta yang bergerak di bidang besi seperti itu. Nah, cuman waktu itu memang saya juga ini ya Pak, sebagai catatan buat diri saya bahwa jika kita mau mendapatkan yang lebih baik ya kita harus mulai dari yang terendah terlebih dahulu. Kita jangan melihat bahwa kita sarjana nih kita harus digaji besar oleh perusahaan. Belum tentu Pak, dengan kita sarjana, dengan ekspektasi perusahaan dengan kita ya, banyak juga yang di luar kemampuan kita seperti itu Pak. Ya, akhirnya dengan berjalannya waktu saya mencoba untuk belajar, menyesuaikan diri dengan lingkungan Jakarta, dan akhirnya saya kembali bekerja lagi sebagai marketing dan wedding organizer di salah satu perusahaan atau sentral terbesar di Jakarta seperti itu Pak. Nah, dari situ saya bertemu kata kuncinya harus ada semangat, dan tadi yang disampaikan oleh Pak Yan adalah growth mindset-nya harus dijaga terus ya Bu. Betul Pak, betul. Betul ya. Kita harus bisa membuka diri perubahan lingkungan, perubahan karakter orang-orang di sekeliling kita, dan kita jangan kalah mental duluan sih Pak, menurut saya. Siap. So ini kita sudah semua adalah punya nilai dalam diri. Kita semua punya nilai. Ini ada beberapa hal yang sudah disampaikan Pak Yan, ini sudah terjawab oleh narasumber yang memang melakukan dan sebagai alumni dari penerima beasiswa dari Unika Parahyangan ya. Ada yang pertama tadi adalah penyesuaian ya, tadi Pak Yan juga sampaikan penyesuaian. Growth mindset Ibu lakukan terus, ketika Ibu gagal, Ibu tidak gagal terus pulang ke Nias ya Bu. Betul ya. Terus yang kedua juga tadi Ibu sampaikan, ayo kita mau berubah nih. Jangan jadi sarang kemiskinan terus di daerah. Kita harus berubah. Ya kan, dan tambahan tadi yang terakhir Bu sampaikan bahwa kita punya satu frekuensi. Tadi Pak Yan juga sampaikan bahwa ya untuk mencapai itu semua kita mesti punya satu frekuensi dengan support system kita. Dan terima kasih Bu Vero yang sudah mau hadir. Ya, jangan kemana-mana Bu. Nanti mungkin saya akan ajak ngobrol lagi ya. Karena saya akan menyapa peserta-peserta nih, udah ada 100-an lebih ya yang sudah hadir, dan kalau boleh tadi diingatkan oleh operator bahwa menuliskan nama daerah di belakangnya. Saya sempat membaca beberapa, ada dari Palangkaraya, dari Nias, dari Jakarta, ya, dari luar pulau, dari NTT. Ini selamat datang semuanya. Kita masih punya satu narasumber dan satu testimoni dari penerima beasiswa. Tapi sebelum saya lanjutkan dulu, apakah ada dari peserta yang mau bertanya dulu? Jadi biar kita interaktif, ya kan, kita ngobrol langsung. Saya berikan ada 1-2 orang penanya. Saya tunggu sampai hitungan ke-10, cukup lambaikan tangan di tombol. 1, 2, 3, 4, oke. Dari Bapak Pius Marianus Halawa, silakan Pak, di unmute. Silakan Pak Pius Marianus Halawa. Sampaikan dari mana dan pertanyaannya kepada narasumber yang mana. Silakan Pak Pius. Selamat pagi Pak Pius. Iya, selamat pagi Pak. Siap, silakan Pak Pius. Singkat dan langsung disampaikan. Saya bertanya di sini Pak. Bagaimana Pak? Tentang penjelasan dari Bapak Yan Wibisono tadi. Siap, silakan Pak.
Jadi Bapak dari Yan Wibisono tadi memberikan beberapa inspirasi dan pesan supaya tidak menyerah dalam berbagai usaha yang kita lakukan. Jadi Betul. saya bertanya di sini Pak, kebanyakan sekarang usaha dan saya sudah alami ini, mereka membuka usaha dan ingin menerima orang lain untuk bekerja sama mereka, bukan karena kepintaran atau kecerdasannya. Tapi kebanyakan sekarang, mereka melihat dari sisi famili. Kemudian orang dalam. Ya. Jadi sia-sia kita, contohnya, saya sudah alami ini, sudah beberapa kali, sia-sia yang mendaftar tanpa ada orang Anda di dalam. Artinya, ada yang memegang tangan Anda untuk masuk di dalam. Jadi pertanyaannya sekarang Pak, ini bagaimana solusinya Pak? Apakah ada pesan yang disampaikan supaya lebih giat dan lebih bertekad lagi untuk bisa mencari usaha? Terima kasih Pak. Siap, terima kasih Pak Pius. Langsung saja Bapak Yan Wibisono, mohon dibantu untuk bisa direspon. Iya, dengan siapa tadi? Coach Pak dan Pius. Pak Pius ya, Pak Pius Iya. ada di NIAS ya? Iya Pak, Dari iya. NIAS Nias. ya. Iya, kalau industri, dunia usaha merekrut karyawan tidak berdasarkan kecerdasan intelektual, saya setuju, sangat setuju. Karena apalagi untuk karyawan yang nol pengalaman, itu pasti yang direkrut adalah karakteristiknya tadi, tidak menyerah, mau belajar, ya itu tidak mudah menyerah, mau belajar itu sudah cukup karena industri sudah menyediakan segala macam peralatan training dan metode training yang keren lah gitu. Itu yang dinamakan branding sebenarnya Pak Pius ya. Ada Iya, Pak. sumber daya manusia di Indonesia tadi, lihat gambar yang dari saya aja itu yang ngantri aja sekian banyak, betul ya? Itu 3 jam untuk mau ngelamar di McDonald aja dalam 3 jam kami menerima lamaran 19.600 orang. Itu kalau nggak di stop sama Pak Polisi, Pak udah ya nanti orang makin rame karena saya nggak izin keramaian. Gitu. Itu mungkin sampai sore tapi udah makan siang dan stop gitu. Persaingan tetap ada, tapi yakinlah bahwa sumber daya manusia itu direkrut melalui berbagai cara. Salah satunya sekarang pakai job portal, ya ada tuh karir.com, ini.com, bisa dari situ, bisa dari aktivitas-aktivitas seperti yang kami lakukan, ya hiring day, recruitment day atau apapun gitu. Yang ketiga dari referensi dari dalam. Halo, kita perlu 10 karyawan di restoran ini untuk akhir tahun. Perlu tambahan 10 orang. Ada tetangga, ada saudara, ada teman atau kerabat yang mau melamar, silakan. Nah, kalau karyawan sampai merekomendasikan teman-temannya bekerja di tempat kita, berarti karyawan itu happy. Berarti karyawan itu nyaman. Berarti karyawan itu senang. Karena mereka merekomendasikan orang lain untuk bekerja di tempat kita. Itu juga penting gitu. Tapi yang harus disadari adalah rekrutmen dan selection proses itu pasti juga punya standar. Kalau dia memang referensi dari temennya, dari orang dalam, nah kalau nggak job fit gimana? Kalau nggak karakter fit atau nggak culture fit, nggak bisa. Karena bekerja di sebuah perusahaan, di industri juga perlu culture. Nah kalau bekerja di pabrik mobil, ternyata dia sukanya nyanyi tiap hari gitu. Bisa nggak masang ban gitu atau masang mur, ya nggak bisa. Dia pengen jadi penyanyi gitu. Jadi datang untuk wawancara, untuk seleksi, gitu. Apa kelebihan kamu? Kelebihan atau apa sikap kamu dalam menghadapi perbedaan, menghadapi perubahan di luar sana sekarang? Ya nggak apa-apa Pak, saya sukanya nyanyi pokoknya. Nah, ya nggak bisa dong. Nah yang hal seperti itu kan terjadi ya, nggak fit gitu Coach Dani. Siap, gitu. betul. Jadi tetap ada culture fit yang akan diukur terutama di seleksi pertama di awal-awal gitu. Kalau nggak fit, aduh ini anak ini mau kerja di pabrik ban nih, tapi dia terlalu pengen rebahan atau apa, itu kebaca pada saat wawancara, motivasinya seperti apa gitu. Yakinlah bahwa kalian akan memenangkan persaingan ya dengan cara apapun, pilih tadi yang paling cocok, paling sesuai,
gitu, cari kesempatan juga yang mungkin persaingannya tidak terlalu liar gitu. Dan yang jelas, dunia usaha atau dunia industri itu bukan satu-satunya jawaban. Bukan. Nanti Coach Pri akan cerita deh bahwa oke, karakter Coach Pri juga akan berbicara mengenai karakter, tapi mengenai entrepreneurship, mengenai jiwa wirausaha, dan itu juga pokoknya Pak Piu jangan pernah khawatir untuk itu ya. Dunia usaha dan dunia Oh ya, industri siap, Pak. punya kriteria sendiri untuk metode seleksi karyawan. Siap. All the best ya, all the best. Siap, siap. Oke, siap. Terima kasih Pak. Pak Pius dan Pak Yan ya. Ini seru banget. Kita langsung bridging aja dulu ke Coach Pri ya. Coach Pri akan menyampaikan cara efektif menumbuhkan jiwa wirausaha untuk menjadi SDM unggul yang memang harus fit dengan apa yang akan dilakukan. Silakan Coach Pri. Terima kasih, Coach Dani. Siap. Ya, dan Silakan, semangat Coach juga Pri. buat semuanya. Ya, jadi menarik, saya sambil mendengarkan ya ulasan, kemudian juga materi dari narasumber yang lain gitu kan. Sangat menarik bahwa ujung-ujungnya ya kita bicara mengenai perubahan pola pikir atau mindset ya. Jadi walaupun materi saya ini bicara mengenai suatu metodologi ya atau suatu teori ya, perlu diingat bahwa teori itu biasanya datang karena adanya pengalaman ya. Pengalaman dituliskan dalam bentuk suatu metodologi menjadi suatu teori. Ketika ada pengalaman baru ini didapatkan dan dituliskan ulang menjadi teori lagi ya. Jadi teori praktek itu berulang dan seterusnya gitu. Jadi di sini yang saya mau katakan adalah bahwa materi yang saya bawakan itu juga akan berhubungan dengan mindset. Untuk itu, mendengar tadi ya paparan dari para pembicara dan juga tanya jawab, pertanyaan saya adalah apakah teman-teman ya yang masih di bidang di dunia pendidikan mau masuk ke tingkatan lebih tinggi, yaitu menjadi mahasiswa, atau bahkan bagi mahasiswa yang mau cari pekerjaan, pertanyaannya hanya satu, apakah Anda mengizinkan diri Anda untuk berubah? Karena kami tidak bisa merubah Anda. Ya, Pak Yan tidak bisa merubah Anda. Ya, Pak Pendeta juga nggak bisa merubah Anda. Coach Dani nggak bisa merubah Anda kalau Anda tidak mengizinkan untuk merubah diri Anda sendiri. Ya, jadi berangkat dari itu, ya, saya akan menjelaskan materi saya lebih diminta untuk menjelaskan mengenai entrepreneurship, ya, jiwa entrepreneur, dan kaitannya dengan transisi dari seorang pelajar sehingga menjadi seorang pekerja, ya kan, bisa bekerja sendiri dan akhirnya menjadi entrepreneur. Di sini saya mau mengatakan bahwa fokus saya akan lebih ke dua tangga yang awal, yaitu pelajar dan pekerja. Ya, oke. Jadi menjadi entrepreneur, ini saya buka semua ininya ya, sebentar. Ya, menjadi seorang entrepreneur itu ternyata ada tangga yang perlu dilalui, ya. Dan banyak entrepreneur mengatakan bahwa menjadi entrepreneur itu dimulai ketika saya masih seorang pelajar. Ya, nah kita lihat nih, ya, dogma atau pemahaman seorang pelajar. Ya, apa sih tugas seorang pelajar? Tugas seorang pelajar adalah satu, ya, memahami pelajaran yang diberikan, ya, kemudian mempelajarinya dan mengerjakan tugas-tugasnya. Sesimpel itu, ya. Sehingga kalau dikatakan di sini, kalau itu tugas seorang pelajar, pertanyaan saya adalah, apakah Anda ketika belajar, teman-teman ketika belajar, ya, menunaikan tugasnya dengan baik? Ya, yang tadi itu bisa memahaminya, mempelajarinya, dan juga akhirnya mengerjakan tugas-tugas yang terkait. Ya, kalau itu sudah bisa dilakukan dengan baik, berarti Anda sudah memenuhi ekspektasi yang diharapkan dari tugas seorang pelajar. Ya, nah kita lihat sekarang nih, dari sudut entrepreneur, pelajar itu kalau Anda lihat adalah di tangga yang pertama. Tangga pertama itu bukan poinnya 1 atau level 1,
tapi poin atau levelnya adalah 0. Tingkatannya adalah 0. Kenapa? Karena ketika Anda menjadi seorang pelajar, ya, itu duit dikeluarkan untuk investasi Anda. Mungkin orang tua yang mengeluarkan dana untuk Anda menjadi seorang pelajar. Bisa jadi tadi itu ya, saya menghitung ada 600 lebih pelajar NIAS yang diberikan beasiswa ya dari donatur-donatur yang apa ya istilahnya yang mau membantu untuk merubah hidup ya anak-anak NIAS. Oke. Nah, di mereka itu kalau kita lihat dari sudut entrepreneur, mereka mengeluarkan investasi, mereka keluarkan dana untuk investasi di diri teman-teman semua. Ya. Dan kalau kita lihat sering kita dengar adalah kalau menjadi pelajar pergi sekolah, jadilah belajar baik-baik dan nantinya cari pekerjaan. Ya. Kembali dari tangga entrepreneur itu levelnya masih 0. Ya. Tugas Anda belajar, tapi kalau bicara mengenai apakah sudah menghasilkan, tidak. Ya, belum. Mungkin Anda ada kayak tadi itu ya, Bu Veronica. Oh, ketika kuliah saya juga kerja magang, agak dapat pendapatan sampingan. Ya, itu sah-sah saja, ya kan? Tapi pada dasarnya menjadi seorang pelajar itu investasi masih dikeluarkan untuk Anda. Oke. Nah, tangga kedua, ketika Anda sudah lulus, kemudian cari pekerjaan, Anda akan masuk dunia pekerjaan. Ya. Nah, ini juga sekaligus menjawab pertanyaan Pius tadi ya, kalau boleh ditambahkan ya, Pak Dani ya. Jadi saya mau tambahkan pertanyaan dia adalah, tadi kan bertanya gini, saya melamar berapa kali, tapi kok kalah sama orang-orang yang punya referensi dari orang dalam ya. Jadi bukan berdasarkan kepintaran. Jawabannya saya cuma satu ya, jangan pernah menyerah karena tidak semua perusahaan seperti itu. Ya, mungkin Pius menemukan 1-2 perusahaan ya ketika lamar yang mereka mementingkan orang-orang dalam. Ya, nggak apa-apa, sah-sah saja itu. Tapi banyak perusahaan yang punya standar untuk mencari pekerjaan yang berbeda. Ya, pertanyaan saya berikutnya adalah sudah berapa banyak perusahaan yang Anda lamar? Hari ini kalau saya tanya, generasi Z tadi yang Pak Ian katakan, mereka rata-rata kalau melamar sudah bisa di level 100 perusahaan, 200 perusahaan, 300 perusahaan, baru dapat pekerjaan. Pertanyaan saya adalah, berapa banyak Anda sudah lamar, yang melakukan melamar ke perusahaan. Oke, nah kita sekarang bahas mengenai ketika di tangga kedua atau dalam skala nomor entrepreneur itu adalah tingkatan 1 ya. Kita di sini ketika bekerja memerlukan punya mindset yang mindsetnya seperti ini ya, pola pikir ya, bahwa kita akan mengikuti permainan seorang karyawan, ya, yaitu apa? Kerja keras, ya, dan juga kerja pintar, dan jadilah seorang spesialis. Karena nilai tertinggi dari seorang pelajar, dari seorang pekerja adalah kalau Anda menguasai sesuatu bidang yang akhirnya Anda menjadi seorang spesialis. Ya. Contohnya apa? Kalau kerja di bank, contohnya kayak tadi Bu Vero ya, saya spesialis di bidang pelaporan pajaknya. Saya spesialis di bidang importnya. Import juga misalnya dibagi-bagi lagi nih ya. Kalau ini bank yang berkaitan dengan ekspor import, ya saya spesialis di bidang LC-nya, letter of credit-nya, atau di bidang-bidang lain ya. Ketika Anda menjadi seorang spesialis, nilai Anda itu meningkat. Ya. Nah, beberapa mindset, kembali saya tadi mau mengatakan mindset ya, mindset yang sebenarnya kalau saya bilang mindset yang limiting belief atau yang mengungkungi ya kepercayaan atau belief kita terhadap sesuatu hal. Dan saya juga akan nanti utarakan apa mindset yang bisa empower ya, empower artinya membuat kita berbeda dengan mindset yang pada umumnya ada pada seorang pekerja. Ya, 1, ya. Mindset yang umumnya terjadi adalah bagi seorang pekerja punya barang
itu lebih penting daripada hubungan dengan manusia dan menciptakan kekayaan. Ya. Jadi ketika bekerja yang difokuskan adalah punya gadget terbaru, punya alat elektronik terbaru, ya kan, punya laptop terkini, ya, laptop yang sederhananya bisa, Anda kenapa harus memiliki laptop yang mereknya terkenal dan mahal, ya. Padahal fungsinya untuk buat PowerPoint sama aja, ya. Buat slide-slide, buat misalnya apa, menulis sama aja, ya. Jadi ini yang seringkali terjadi adalah kalau saya bekerja memiliki barang-barang itu lebih penting dibandingkan hubungan antar manusianya atau menciptakan kemakmurannya, ya. Itu yang pertama, limiting belief-nya. Nah, merubah ya prinsip atau keyakinan yang membatasi itu menjadi sesuatu yang menjadi dobrakan adalah ketika Anda men-set prioritas, ya. Prioritasnya adalah bahwa satu, orang yang utama, uang yang kedua, ketiga baru barang. Ya. Jadi orang yang pertama, orang tuh maksudnya apa? Diri Anda sendiri. Anda care nggak? Anda peduli nggak dengan diri Anda sendiri? Anda peduli nggak terhadap kesehatan Anda? Anda peduli nggak? Kemudian orang berikutnya, ya, siapa? Keluarga Anda, ya, orang-orang yang Anda cintai, ya. Kemudian kedua baru fokus kepada uang, ya, money atau wealth itu uang artinya uang di mana Anda sudah bisa melakukan yang namanya pencadangan, Anda menabung dan sebagainya, ya. Ketiga baru beli barang, ya. Itu yang kontranya ya dibandingkan tadi limiting belief-nya. Limiting belief berikutnya atau yang mengukung ya keyakinan kita adalah prinsip seperti ini nih. Kalau pendapatan saya lebih tinggi, berarti saya lebih makmur. Ya, pendapatan tinggi sama dengan makmur. Ya, faktanya tidak demikian. Pendapatan tinggi, misalnya Anda punya gaji katakan berapa? Sekarang kalau tinggi katakan 10 juta misalnya. Tapi pengeluaran Anda 9.500.000. Apakah itu menciptakan kekayaan? Tidak. Ya. Jadi di sini ya empowering belief-nya atau keyakinan yang bisa mendongkrak ya pemikiran yang membatasi tadi adalah bahwa apa yang Anda lakukan terhadap pendapatan Anda itu menentukan kemakmuran Anda. Saya kasih contoh. Ketika dulu bekerja di suatu perusahaan, ya kan, menariknya adalah menjelang akhir bulan, ya teman-teman pekerja saya itu seringkali meminjam uang kepada siapa? Kepada office boy. Padahal gaji office boy-nya mungkin hanya 1/10 gaji teman-teman saya. Tapi kenapa bisa meminjam ke office boy-nya? Ya, karena tadi itu pengeluarannya yang berbeda ya antara pekerja artinya teman-teman saya dengan office boy. Karena office boy tersebut dia menyadari dan dia melakukan prioritas adalah people, money, barang. Ya, jadi orang, kemudian uang, baru barang. Ya, jadi setelah dia istilahnya ya care atau peduli terhadap orang, baru dia melakukan menabung dan sebagainya. Di mana kebalikan teman-teman saya dulu yang pekerja adalah mereka beli barang dulu, ya kan, sehingga akhir bulan nggak punya uang, akhirnya pinjam kemana-mana. Oke, yang ketiga sebagai pekerja limiting belief-nya adalah atau keyakinan yang mengkungkung adalah bahwa kepintaran, ya, skill, ya, dan pengalaman itu akan menciptakan kekayaan. Ya. Faktanya kalau di dunia entrepreneur ya kan keberanian, tindakan dan kepemimpinan itu lebih penting untuk menciptakan yang namanya kemakmuran dibandingkan scholastic intelligence ya. Jadi kepintaran yang didapatkan dari sekolah. Ya, dari kita belajar, scholastic disebutnya. Jadi istilahnya apa yang Anda lakukan itu lebih lebih utama ya, lebih dihitung dibandingkan tadi itu ya. Kemudian yang keempat, limiting belief adalah gaji yang tetap, artinya setiap bulan Anda terima gaji ya, itu adalah jaminan keamanan.
Ya, faktanya tidak seperti itu. Ya, faktanya adalah membuat keputusan, memiliki visi, ya, untuk hidup Anda, sehingga Anda bisa mengelola keuangan, itu lebih menjadi jaminan untuk Anda dibandingkan ketika Anda merasa bahwa gaji tetap itu adalah suatu jaminan. Ya. Nah, jadi dengan belief system seperti itu, ya, di dunia pekerjaan, kalau Anda bisa merubah mindset dari yang tadi mengkukung menjadi sesuatu yang mendobrak, ya, itu berarti Anda sudah dibekali jiwa entrepreneur untuk maju ke tingkatan berikutnya. Tingkatan berikutnya adalah yang ketiga adalah ketika Anda, ya, sudah punya skill atau keahlian, sudah punya spesialisasi, sudah punya network, ya, karena Anda bekerja tuh kalau definisi kita adalah kayak gini nih, kita belajar menjadi entrepreneur dengan dibayar oleh orang lain. Ketika kita bekerja, kita tahu nih cara beroperasi perusahaan kita bagaimana, ya kan? Apa yang dilakukan, bagaimana mendapatkan pelanggan, bagaimana mempertahankan pelanggan, bagaimana cara kita menjual, itu semua sebenarnya ilmu yang bisa Anda dapatkan, ya, di kantor Anda, di tempat pekerjaan Anda, ya, sambil Anda dibayar. Keren nggak? Jadi pelatihannya dibayar oleh perusahaan. Nah, ketika Anda siap, Anda bisa masuk ke tangga berikutnya, ya, bekerja untuk diri sendiri. Ya, mungkin Anda akan membuat usaha kecil-kecilan, atau Anda punya ide di bidang jasa, di bidang produksi, ya, kerja untuk diri sendiri. Ya. Nah, ketika Anda sudah mempekerjakan 1, 2 orang, 3 orang, dan seterusnya, Anda naik statusnya menjadi pemilik bisnis. Pemilik bisnis itu tugasnya adalah mengatur sumber-sumber daya yang berkaitan dengan bisnis. Mengatur orang sumber daya kan? Mengatur uang sumber daya kan? Mengatur apalagi nih, skill-skill yang diperlukan, ya, mengatur banyak hal, ya. Pemilik bisnis didefinisikan adalah seseorang yang mengelola sumber-sumber daya berkaitan dengan dunia bisnis sendiri, dunia usahanya sendiri. Di tangga berikutnya baru menjadi seorang investor, karena kelebihan dana yang dimiliki dan sebagainya Anda investasikan untuk hal-hal lain, ya, investasi di bidang yang berkaitan dengan bisnis Anda, investasi di bidang lain, ya kan. Dan ketika itu dilakukan, ya, tangga berikutnya adalah menjadi seorang entrepreneur. Entrepreneur itu artinya apa? Dari sesuatu yang tidak ada menjadi ada. Ya, nanti kita akan bahas lebih dalam mengenai entrepreneur. Nah, itu tangga untuk menjadi seorang entrepreneur atau seorang wirausaha. Pertanyaannya adalah intrapreneur di mana dong? Dan apa sih intrapreneur? Nah, buat Anda yang sekarang masih bekerja, ya kan, intrapreneur itu adalah ketika Anda seorang pekerja, ya, mengusulkan, ya, suatu hal kepada perusahaan Anda dan ide Anda itu diterima, bahkan didukung dengan diberikan sumber-sumber daya. Contohnya, ya kan, ada seorang pekerja nih, katakanlah namanya si John gitu ya. John itu melihat nih, oh, perusahaan ini kalau bisa membuat barang seperti ini dan kemudian dijual ke target market ini bisa punya potensi loh untuk menambah produk baru yang diminati oleh market, ya. Ketika ide tersebut, ya, diadopsi atau diterima oleh manajemen, kemudian manajemen mengatakan, oke, kalau gitu kamu yang menjalankan, kamu saya kasih orang, kamu saya kasih budget, ya, dan nanti, ya, tentunya balik ke pekerja itu dalam bentuk apa? Insentif atau bonus yang lebih tinggi dibandingkan yang lain karena dia yang menelurkan idenya. Itulah yang disebut dengan intrapreneur, ya. Jadi di sini dikatakan bahwa apakah kita ujung-ujungnya harus menjadi entrepreneur? Tidak juga. Anda pun bisa sukses ketika menjadi seorang pekerja dengan jiwa entrepreneur. Ya, itu yang disebut dengan intrapreneur. Oke, nah kita lanjut di sini, ya. Kalau saya boleh lanjut, definisi uang, ya. Ini menariknya. Kalau udah bicara uang, banyak orang alergi. Alerginya gini nih. Oh, sedikit-sedikit kok uang, sedikit-sedikit uang, ya kan? Padahal kita tahu apapun juga memerlukan uang, ya. Jadi saya mau melihat di sini mindsetnya bahwa uang itu bukan sesuatu yang tabu, ya. Uang itu sesuatu yang memang berguna dan uang itu sebenarnya netral, ya. Dia bisa menjadi negatif atau positif karena yang menggunakannya, ya. Oke, jadi definisi uang.
ini akan berlaku ketika Anda masih seorang pekerja maupun ketika Anda memiliki usaha. Ya, seringkali kalau kita lihat atau kita dengar nih, uang adalah alat tukar menukar dalam suatu perdagangan. Uang adalah uang adalah akar dari segala permasalahan. Ya, banyak definisi tentang uang. Ya, di dunia entrepreneur, ya, definisi uang adalah sebuah ide didukung dengan keyakinan dan tindakan. Ya, saya kasih contoh. Keluarga transmigrasi, dia asalnya dari Jawa, dikirim ke Sumatera. Ya, begitu dia nongkrong suatu saat sore-sore, ya, dia merasakan ada kekurangan. Kok sore-sore hujan? Kalau di kampung saya biasanya ada yang bunyi tuh tok tok tok. Orang jualan apa? Jualan bakso. Kok di sini nggak ada ya? Ting, timbul ide, benar? Ya, dan dia merasa yakin kalau dia pulang ke kampungnya, dia pelajari mengolah bakso, kemudian menjualnya, ya, itu akan menjadi suatu kesempatan untuk dia bisa menjadi punya usaha, ya, jualan bakso di kampung yang barunya di Sumatera. Namun kalau tidak ada tindakan, apakah itu akan jadi? Tidak, ya, hanya menjadi sebuah ide dan keyakinan saja. Yang ketiga komponennya adalah tindakan. Tindakannya apa? Dia pulang ke kampungnya, dia belajar cara membuat baksonya dari tetangganya, dari saudaranya mungkin, dia bisa menguasai cara pembuatan bakso, dan dia pulang ke kampungnya di Sumatera, ya, karena dia kampungnya transmigrat, dan idenya, keyakinannya, dan tindakannya menjadikan ia memiliki uang. Ya, itu yang disebut dengan definisi uang. Nah, bagaimana kaitannya dengan definisi uang di level pekerja? Sama. Ya, idenya untuk bekerja ada kan, makanya Anda melamar, ya. Tapi kalau misalnya lihat-lihat saja, mencari, ya, posisi yang ideal, seperti tadi Bu Vero katakan, saya mau langsung gajinya besar karena kan saya sarjana, ya kan, ya, tanpa ada tindakan gitu ya. Tindakannya apa? Ya, melamar. Ya, jadi kalau nggak ada tindakan melamar, ya, atau bahkan menulis CV, mengirimkannya, ya kan, akhirnya hanya menjadi sebuah ide. Ya, tapi kalau ide, ya, dengan keyakinan bahwa saya nih suatu saat akan dipekerjakan gitu ya. Kemudian ada tindakan-tindakannya adalah tadi yang saya katakan, berapa banyak Anda udah melamar ke suatu perusahaan, ya kan? Jadi sekarang kalau definisinya baru 10 perusahaan saya kirim CV-nya, 15, 20, Anda belum apa-apa gitu. Karena standarnya sekarang orang kirim ratusan lamaran untuk mendapatkan satu pekerjaan. Buktinya yang tadi Pak Yan kasih lihat contohnya ya, baru buka pengumuman sedikit, yang lamar udah sampai 19.000 dalam hitungan berapa jam. Oke. Nah, itu mengenai definisi uang. Nah, yang terakhir adalah mindset, ya, yang menyatakan bahwa apakah Anda ini seorang pemenang atau seorang yang pecundang, ya. Jadi kalau Anda masih dengan mindset sedikit-sedikit menyalahkan, ya, siapa yang disalahkan? Ya, ini sih pemberi beasiswa sih nggak memberikan sekaligus pekerjaan buat saya, ya. Yayasan sih nggak memberikan saya pekerjaan, ya. Atau Anda mengeluarkan alasan-alasan, ya kan? Alasannya apa? Oh, sekarang memang setelah pandemik memang susah cari pekerjaan. Atau mengingkari, ya kan? Oh, ini yang ada hanya lamaran-lamaran untuk yang kelas-kelas buruh lah, untuk posisi saya belum ada, ya kan? Jadi kalau Anda mengeluarkan perilaku menyalahkan, alasan, memberi alasan-alasan, mengingkari, ya kan? Bahkan mengingkari diri sendiri, yang tadi seperti Pak Yan katakan ya, yang mindset yang tetap, ya, mengatakan bahwa saya tidak mampu, saya tidak bisa, ya kan? Itu namanya mengingkari diri Anda sendiri. Anda menjadi pecundang di sini, seorang yang kalah, ya. Nah, lawannya apa? Lawannya adalah seorang pemenang, ya. Ownership, rasa memiliki, ya, bahwa apa nih? Rasa memiliki maksudnya gini nih, bahwa sukses dan gagalnya Anda itu adalah milik Anda sendiri. Anda adalah kapten dari kapal kehidupan yang akan Anda jalani, ya. Itu ownership. Saya memiliki hidup ini. Saya akan menciptakan sukses saya. Ya, saya akan menciptakan impian saya. Itu ownership. Kemudian kedua adalah accountable, dapat diandalkan. Anda dapat diandalkan oleh pemberi beasiswa. Anda dapat diandalkan oleh yayasan yang mengirim Anda. Anda dapat diandalkan oleh teman-teman Anda.
Anda dapat diandalkan oleh orang tua Anda dapat diandalkan oleh guru Anda, ya, dan Anda dapat diandalkan oleh lingkungan Anda, ya. Yang ketiga adalah responsible, ya, dapat menghadapi atau menciptakan respon-respon baru karena dunia ini berkembang, bertumbuh, berubah demikian cepat, ya. Jadi Anda perlu adaptif di sini. Kalau Anda lebih sering beroperasi di atas garis, ya, di sini dikatakan bahwa Anda akan menjadi juara, ya. Tapi kalau Anda terbawa di garis bawah ini, ya Anda menjadi korban dari diri Anda sendiri. Anda akan jalan di tempat, ya, dan jangan salahkan kalau akhirnya Anda menjadi bagian dari orang-orang yang akan menjadi generasi gagal yang kita tidak harapkan, ya. Jadilah orang yang menjadi juara, sehingga Anda menciptakan Gen Z seperti Pak Yan bilang, yang juara juga, ya, sehingga apa? Indonesia akan menjadi negara yang kuat karena generasi mudanya adalah generasi muda yang juara semua. Demikian presentasi saya. Saya kembalikan ke moderator, Coach Dani. Siap, terima kasih Coach Pri. Seru banget yang disampaikan Coach Pri, ada beberapa hal yang menarik, ya. Uang memang bukan segalanya, tetapi hampir segalanya bisa diselesaikan dengan uang. Betul ya, Coach? Hampir, nah itu kuncinya hampir, tidak semuanya. Hampir. Siap. So, Coach Pri, mau tanya sedikit. Sebenarnya siapa sih yang harus punya jiwa wirausaha, baik intrapreneur maupun entrepreneur ini, Coach Pri? Oke, kalau disebut dengan jiwa wirausaha, ya, kalau saya katakan tidak semua orang bisa menjadi wirausaha atau entrepreneur, ya. Tapi memiliki jiwanya itu memungkinkan di semua posisi, ya. Siap. Karena pada dasarnya kalau kita bilang entrepreneur atau wirausaha itu kan adalah bagaimana dia bisa meng-create sesuatu, ya kan, yang akan mendukung, ya, ekonomi diri sendiri atau ekonomi keluarga atau bahkan ekonomi perusahaan atau bahkan lingkungannya, ya. Karena kalau bicara entrepreneur bicara tentang pemberdayaan ekonomi sebenarnya, ya. Nah, pemberdayaan ekonomi itu menurut saya menjadi tanggung jawab kita semua, ya. Jadi apapun level kita, apakah seorang pelajar, seorang pekerja, bahkan seorang entrepreneur, ya, jiwa wirausaha itu perlu ditumbuhkan, ya. Satu contoh, Coach Dani, ada seorang pelajar, ini true story, ya. Dia itu untuk kuliah harus jualan, naik sepeda, jualan minyak, ya, apa istilah bensin, ya. Dan ini seorang perempuan berada di Medan. Dia tidak malu dicemoohkan teman-temannya. Dia memerlukan uang itu karena untuk bayar biaya hidupnya dan untuk bayar uang sekolahnya, ya. Ya, jiwa wirausaha udah ditumbuhkan karena tadi yang Coach Dani bilang karena ada faktor kepepet, ya. Tapi tekadnya satu, saya harus sukses dalam pendidikan saya dan saya akan sukses nanti ketika saya punya usaha. Singkat cerita, ya, kalau kita flashback ini kira-kira 15 tahun yang lalu, ya, jadi 15 tahun kemudian dia sekarang menjadi motivator, menjadi pebisnis, ya, yang unggul di kotanya, dan akhirnya dia menjadi duta untuk dikirim ke negara-negara lain kalau bicara tentang generasi muda, pemberdayaan ekonomi yang dilakukan oleh generasi muda. Luar biasa. Siap. Coach Pri, pertanyaannya adalah, berarti dari sejak sekolah pun, kalau jiwa wirausaha tumbuh itu lebih baik atau bagaimana menurut Coach Pri? Oke, lebih baik asal tidak kebablasan. Ya, asal tidak karena fokusnya seorang pelajar adalah yang tadi kan, ya, belajar, kemudian memahami, mempelajarinya, dan kemudian juga menyelesaikan tugas-tugasnya, ya. Kalau itu diiringi dengan tadi, ya, oh saya nih kayaknya bisa jualan sesuatu nih yang teman saya perlukan nih, ya kan, boleh-boleh saja, ya kan, misalnya, ya. Jadi jiwa quote unquote kadang-kadang kan entrepreneur disebut dengan kayak jiwa dagang itu, ya, nggak apa-apa ditumbuhkan asal tidak keterusan.
Karena kalau nanti fokusnya ada lebih ke jualannya dibandingkan dengan belajarnya, ya itu bisa dikatakan dengan salah, ya kan? Karena keluar dari konteksnya dia sebagai seorang pelajar. Baik, kita dulu beberapa penjelasan dari Coach Pri. Izin Coach Pri, saya akan menuju narasumber. Ya. Fauzan sudah bergabung, Pak Fauzan? Tadi saya lihat sudah bergabung, Pak Fauzan. Ya. Pak Fauzan adalah salah satu lulusan dari Unika Parahyangan juga, lulusan tahun 2012. Beliau sekarang berprofesi sebagai di PLT untuk Kasubag Program Evaluasi Pelaporan pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, kasih bantuan dan rehabilitasi pada Dinas Sosial. Wah, ini berarti Bapak seorang PNS dengan pangkat golongan penata 3C, betul ya Pak ya? Benar, benar. Oke. Pak Fauzan, waktu awal kita flashback sedikit nostalgia Pak Fauzan. Kenapa berani ambil beasiswa yang ditawarkan oleh Unika Parahyangan, Pak Fauzan? Ya, terima kasih Coach. Pertama sekali bahwa saya sebenarnya berasal dari keluarga tidak mampu. Baik. Jadi awalnya pun saya dapat informasi karena memang waktu itu memang handphone ya masih zamannya tidak terlalu canggih. Pakai SMS ya? Ya, pakai SMS. Saya tinggalkan nomor HP saya sama salah seorang pastor di Santa Maria. Kebetulan saya lulusan SMA Saverius waktu itu, dan saya titip nomor HP. Dan waktu itu memang setelah lulus SMA, saya mencari beasiswa-beasiswa, mengapply beasiswa-beasiswa. Dan sebelum saya lulus SMA, saya sudah ke Medan dulu. Karena memang waktu itu saya tidak mau kuliah di Plonias, mencari kehidupan, ya. Pengennya mencari ilmu lah di luar Plonias. Dan kebetulan waktu itu setelah keluar pengumuman di SMA, saya mendapat informasi dari salah seorang pastor supaya mengikuti ujian seleksi masuk perguruan tinggi, utamanya di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Dan waktu itu saya mengapply, saya ikut. Dan ada konsekuensinya waktu itu, Coach. Waktu itu dibilang kalau tidak lulus maka akan dikembalikan ke NIAS dengan membiayai hidup dengan ongkos sendiri. Jadi waktu itu saya berusaha. Memang setelah sampai di Bandung, saya berusaha supaya bisa lulus. Waktu itu saya angkatan 2008, waktu itu ada kami 7 orang dari NIAS, dan yang lulus 6 orang. Dan sekarang kebetulan ada yang sudah meninggal 1 orang, berarti kami tinggal 4 orang lagi. Sekarang di NIAS semua. Baik. Nah itu dari saya berani ya ngambil beasiswa di Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Itu, Oke. So alasan utama adalah mengenai ekonomi yang kurang. Benar. Itu kan dari faktor luarnya, Pak Fauzan. Ya. Dari dalamnya apa yang menyebabkan Bapak mau ambil itu, dari dalamnya apa? Apakah ada jiwa-jiwa yang tadi disampaikan oleh Coach Pri? Ingin jadi pemenang atau bagaimana? Benar. Jadi alasan dari dalamnya bahwa memang pertama sekali apa yang dikatakan oleh narasumber tadi, ada Pak Ian, mengatakan bahwa ada sebuah keberanian. Saya berani mengubah hidup saya dengan yang sebelumnya, dengan keluarga tidak mampu, dan saya bisa katakan bahwa berusaha untuk mengubah itu. Jadi memang ada kondisi-kondisi yang bisa dikatakan dengan kondisi terburuk. Istilahnya memang takut sebenarnya mendapatkan ikut seleksi itu, takut tidak lulus. Dan ada sebuah ketakutan juga bahwa memang setelah di sana nanti saya beradaptasi, lalu saya dengan siapa di sana? Itu waktu itu, Coach, ya. Dan makanan berbeda ya, Bandung dan NIAS ya?
Ya, Berarti biasa makan tahu sama oncom ya Pak di Bandung? benar-benar. Oke, selama kuliah di sana ada kesulitan di bidang akademiknya nggak Pak? Ya, benar sekali ada kesulitan waktu memang cara belajar di apa ya di kita di bisa dikatakan dari daerah lah ya, daerah terpencil dari Kota Gunung Stoli, dia cara belajar dengan daerah yang sudah maju di Bandung. Dan waktu itu memang saya mengalami kesulitan karena pertama sekali saya dulu harus belajar karena memang cara proses belajar di daerah sana berbeda dengan yang di Polonias. Utamanya kalau mereka sudah bisa dikatakan kalau di daerah sana sudah menguasai teknologi, sedangkan kita di Polonias belum. Ya, tapi saya beruntung waktu saya di Nias. Pertama sekali munculnya teknologi bidang IT komputer, saya sudah belajar di sini di Polonias dan bahkan sudah pernah jadi tutor kursus komputer di Polonias, sehingga menjadi modal lah saya ke Bandung. Jadi itu cara belajarnya bahkan bisa dikatakan kalau di kita mungkin yang menuntun atau kayak sebuah yang membimbing mungkin kalau di Nias karena saya waktu itu tinggalnya di kos ya, jadi tidak ada. Nah sampai di kota besar memang ada sebuah perbedaan ya, apalagi dengan situasi di Bandung kan sudah dikatakan kota yang sudah maju atau modern. Jadi itu saya mengalami juga dikaitkan dengan lingkungan, ya. Ada juga pengaruh lingkungan. Lingkungan kalau di sana kan lebih maju, ada mall dan lain sebagainya. Kalau di Nias nggak ada. Sampai sekarang mallnya pun belum ada di Nias. Siap. So Pak Fauzan, satu kata yang bisa menyebabkan Bapak tetap stay dan harus menyelesaikan kuliah dengan beasiswa tersebut, satu kata Pak, apa? Satu kata untuk stay di Nias ya, artinya mau merubah. Ya. Mau berubah. Jadi kita mau berubah. Jadi kita ini yang sebelumnya dari yang nol, ya. Dan kita mau merubah. Dan pernah saya baca buku bahwa kalau kita mau merubah itu maka kita harus masuk ke dalam sistem. Nah itu salah satu juga motivasi saya kenapa saya pulang ke Nias dan mengambil bekerja sebagai PNS. Jadi kita harus masuk ke dalam sistem, bekerja sebagai bukan tadi entrepreneur ya, tapi sebagai pekerja abdi negara. Jadi memang tantangan di sini juga ada, tantangan juga pasti ada, apalagi kita bekerja di pemerintahan, tantangan lingkup banyak sekali. Apalagi waktu itu memang kita kalau sudah lulus kuliah ya, pasti rasa idealisme itu ada. Karena kebetulan waktu kuliah itu seorang aktivis kegiatan ya. Banyak kegiatan saya ikuti. Lalu setelah sampai di Nias tidak bisa sepenuhnya kita menggunakan idealisnya mahasiswa dengan dunia kerja sekarang yang PNS. Siap. Jadi ada juga lingkungan Pak. Begitu. Ada penyesuaian ya berarti ya? Ada penyesuaian. Ada penyesuaian. Siap. Walaupun memang sebenarnya berat untuk kita lakukan, misalkan masalah kedisiplinan, masalah ada hal-hal lain yang tidak bisa disebutkan di sini Pak. Siap. Baik, terima kasih banyak Pak Fauzan. Nanti kita ngobrol lagi, tetap stay. Ini tadi sudah ada penanya sebenarnya dari tadi yang sudah melambaikan tangan. Terus untuk yang baru bergabung, mohon izin. Biasanya yang masuk adalah status nomor handphonenya atau nomor telepon, bisa diganti nama dan dari daerah mana, biar kami bisa menyapa.
Dan terima kasih, ini ada beberapa dari luar negeri juga ya, dari Seattle, ada dari Amerika ya, lalu ada dari luar Jawa, ini banyak juga. Jadi selamat datang di obrolan kita pagi ini. Masih dengan narasumber ada Pak Yan, Pastor Postinus, lalu juga ada Coach Free, dan ada teman-teman dari penerima beasiswa yang sudah sukses, yaitu Pak Fauzan dan Ibu Francisca. So, saya persilahkan Pak Nazara dari Padang yang sudah melambaikan tangan dari tadi. Maaf ya Pak, agak menunggu. Pak Nazara, sudah bisa mendengar suara saya Pak Nazara? Operator tolong di-unmute Pak Nazara. Silakan Pak Nazara. Terima kasih Pak. Siap. Saya sangat berterima kasih atas paparan dari para narasumber yang sangat bermanfaat ya, terutama bagi generasi muda kita. Saya punya keyakinan bahwa apa-apa yang sudah dipaparkan ini sangat-sangat berguna seandainya peserta yang umumnya masih muda bisa menghayati dan mengamalkannya dengan baik, bahwa setiap manusia itu yang ingin lebih baik ya, ingin lebih baik, ingin maju. Kalau yang belum bekerja ingin bekerja, kalau sudah bekerja ingin peningkatan, entah peningkatan posisi atau jabatan atau karir apapun. Nah, ada prinsipnya ingin menjadi lebih baik. Nah, ada satu hal yang saya mengusik pikiran saya mengenai ini, Pak. Siap. Bahwa orang ingin lebih baik, ingin lebih maju. Yang saya lihat sepintas ini ya, untuk sebagian orang ada 3 hal. Pertama, ingin jabatan, kalau bekerja itu dapat pekerjaan, jabatan paling tinggi. Kemudian penghasilan paling banyak. Akan tetapi yang tidak khususnya yang satu ini Pak, yang ini pekerjaan atau beban atau tanggung jawab ataupun paling sedikit. Nah, saya pikir ini salah satu yang sampai sekarang ini saya belum menemukan apa namanya ini jawabannya agar ketiga ini sinkron gitu. Siap, siap. Nah itu terkait juga apa Pak, prinsip ekonomi. Saya nggak tahu apa sebagian orang ini menyalahgunakan prinsip ekonomi. Maunya misalnya kalau kuliah itu ya, kalau kuliah ingin IPK 4 sehingga bisa lulus dengan pujian. Tetapi hari-hari kan kadang lebih banyak main HP misalnya. Main HP. Kadang-kadang sambil menyimak apa dosen berbicara di depan, ya curi-curi juga mau main HP tetap apa di belakang. Siap. Oke. Nah, baik. Bagaimana ini adakah apa namanya itu? Cara ya, atau strategi solusi ya. yang paling apa ini? Iya. Terima kasih Pak Pak. Mohon Nazara. maaf kalau Terima kasih Pak Nazara. Ya, nanti saya akan tanyakan ketiga narasumber, ya kan, ke Coach Free dan Pak Yan Wibisono, dan ke Pastor Postinus sebenarnya sama aja. Orang mau naik ke surga tapi berbuat kebaikannya sedikit. Nanti kita tanya pastor juga. Baik, mungkin pertanyaan ini saya lempar ke Pak Yan Wibisono dulu, Pak Yan. Monggo, Pak. Komentar saya ya, Pak Dani ya, mungkin juga ini terkait dengan norm dan culture di suatu tempat gitu. Jadi untuk di tempat-tempat tertentu itu budaya sudah ditanamkan sejak pertama kali. Kalau ini di industri ya, terutama pengalaman saya selama menangani ini people di sebuah perusahaan internasional gitu. Jadi ada yang namanya employee life cycle. Employee life cycle itu dari pertama masuk
bagaimana disambut, bagaimana dia dilibatkan dalam setiap development gitu ya. Kemudian di sini juga ada benefit, gaji, kompensasi, tanggung jawab, ya, ada promosi, terus sampai dia keluar dari sistem itu, dari sebuah dunia usaha dunia industri, keluar dari perusahaan, apapun alasannya, keluar karena sakit, keluar karena dikeluarkan, keluar karena sukarela memang pengen keluar, atau keluar karena pensiun. Itu berapa lama? Makin lama life cycle-nya tentu saja makin bagus, gitu, makin baguslah situasi dan kondisi dan tingkat kenyamanan di sebuah perusahaan. Jadi untuk beberapa perusahaan memang culture itu sudah ada, sudah tertanam. Jadi kalau untuk jabatan tinggi pasti karena culture sudah ditanamkan sejak awal, gitu. Jadi orang-orang yang ada di dalamnya juga sudah memahami bahwa ada kriteria tertentu untuk menduduki jabatan tertentu, dan itu ada imbal jasanya, ada gaji, kemudian benefit itu yang juga meningkat seiring dengan peningkatan tanggung jawabnya. Ya, jadi terkait dengan norm tadi. Tapi mungkin yang dirasakan Pak Nazar juga, makanya Pak Nazar agak gelisah tadi, gitu. Saya yakin juga ada, gitu, tempat-tempat tertentu yang tidak, budayanya nggak seperti itu. Jadi ini terkait dengan norm lagi, bahwa di Indonesia juga antara sesama Gen Z juga yang kita kemarin diskusikan di awal sebelum seminar ini juga gap-nya ada gap. Indonesia itu negara kepulauan dengan tiga perbedaan waktu, 3 time zone. Kita juga punya 3 different time zone kan ya, ada Indonesia Timur, Indonesia Barat, dan itu juga pasti ada gap di situ. Termasuk juga karakteristik Gen Z-nya, termasuk juga tadi norm-norm di tempat-tempat tertentu di ribuan pulau yang ada di Indonesia ini, gitu. Saya memahami kegelisahan Pak Nazar, gitu. Jadi tugas kita lah untuk sekarang menyebarkan budaya dan nilai-nilai yang bagus, gitu, sehingga nanti bisa tersebar secara merata. Sekarang respon saya adalah menyebarkan norm dan culture ini dengan merata. Gimana caranya? Dan tugas kita semuanya, Pak Nazar. Gitu sih dari saya, Coach Dani. Terima kasih, Pak Yan. Pak Coach Pri, bisa ditambahkan, Coach Pri? Ya. Sambil menunggu, silakan. Ya. Terima kasih, Coach Dani, menjawab pertanyaan Dr. Nazara ya. Itu hal yang sangat manusiawi. Orang maunya lebih baik, ya kan? Jabatan lebih tinggi, gaji lebih besar, ya kan? Namun maunya lebih sedikit kerjanya. Ya. Manusiawi. Sama juga halnya misalnya orang yang ekonominya paling bawah ingin juga naik secara ekonominya. Ya, yang di tengah pun juga ingin naik lebih tinggi lagi. Bahkan yang sudah tinggi ya ingin ekonominya lebih tinggi lagi karena apa? Mungkin buat kontribusi buat lebih banyak orang, ya kan, dan sebagainya. Jadi hal yang manusiawi. Tambahannya adalah bahwa jika memang posisi tinggi dengan gaji tinggi atau dengan kompensasi tinggi, tapi kerjanya mau lebih ringan, apakah dia juga berkontribusi untuk menciptakan hal-hal yang disebut dengan bisa menciptakan yang namanya daya ungkit, ya. Suatu contoh, ya. Dulu saya waktu kerja di bank, menerbitkan suatu surat garansi itu memerlukan waktu sekitar 21 hari, ya. Sementara kompetitor bisa 2 minggu, ya. Begitu saya berpikir gimana kita bisa kalahin kompetitor, ya, bisa menerbitkan lebih pendek daripada 14 hari, mulailah kreativitas berpikirnya tuh benar-benar uji, ya, tanpa mengurangi resiko. Akhirnya kita singkat cerita bisa menerbitkan dalam waktu 7 hari. Nggak lama kemudian kompetitor bisa lakukan dalam waktu 5 hari, ya kan? Dan kita akhirnya rata-rata akhirnya sekarang kalau kita lihat dengan adanya teknologi, dengan adanya terobosan pemikiran mengenai SOP dan sebagainya yang tidak mengorbankan faktor keamanan, ya, dalam transaksinya tetap aman, ya. Sekarang rata-rata kalau kita lihat bank bisa melakukan dalam waktu 1 hari, hitungan jam, ya. Nah, apakah 1 hari itu menjadi pekerjaan ringan? Sudah pasti, ya, karena kalau udah distandarisasi menjadi mudah untuk menerbitkannya karena sudah diatur tuh checkpoint-checkpointnya. Nah, intinya mau saya katakan adalah sah-sah saja kalau kita mau kerja lebih ringan, asal kita juga berkontribusi untuk menciptakan hal itu terjadi, ya. Karena itulah manusia bisa bertumbuh, ya.
karena kita dibekali kreativitas. Siap. Itu tambah saya. Siap. Terima kasih Coach Pri. Pastor Posinus bisa ditambahkan, Pastor Posinus, sambil saya undang yang mau bertanya bisa melambaikan tangan lagi. Silakan, Pastor. Baik, Pak Dani, dan terima kasih Pak Yan dan Coach Pri ya itu atas inspirasi. Nah, Pak Nazara, itu saya melihat begini. Saya setuju dengan Pak Yan dan Coach Pri bahwa kalau kita memiliki harapan-harapan itu bagus. Jadi harapan gaji lebih bagus, posisi lebih tinggi dalam dunia kerja, gaji lebih besar, itu bagus. Tetapi memang saya usulkan bahwa kita juga mengimbangi apa yang kita tawarkan. Saya memiliki integritas, saya memiliki kualitas, dan apakah saya memiliki disiplin sehingga saya punya target-target tertentu, gitu ya. Sehingga saya tidak menjadi beban di dalam lembaga saya atau di dalam dunia kerja saya, ya. Jadi ada sesuatu hal yang saya tawarkan kepada orang lain juga. Tidak mungkin dong saya mengharapkan saya mendapatkan banyak, tetapi saya tidak memberi banyak. Nah, saya rasa ini mindset ya, kita ubah mindset bahwa saya mau memberi banyak, saya mau berbagi sebanyak-banyaknya. Dengan kualitas hidup saya, dengan integritas saya, dengan ketulusan saya, dengan kedisiplinan saya, dan saya memotivasi orang lain supaya mereka bisa seperti saya misalnya, ya, bisa menemukan jalan keluar dalam hidup mereka. Jadi itu tawaran saya, dan saya rasa adik-adik bisa, gitu ya. Di Pulau Nias itu sebenarnya banyak sekali adik-adik kita yang secara intelektual itu pintar-pintar, tetapi kita bertanya apakah diimbangi dengan karakter yang available, ya, yang cocok, yang tepat dengan daerah di mana kita berada, gitu ya. Maka adaptasi itu penting juga. Terima kasih. Ya. Terima kasih, Pastor. Ini ada pertanyaan berikutnya dari Tiara Solo. Silakan Tiara, langsung unmute. Kepada siapa pertanyaannya? Tiara, silakan. Ya, terima kasih Pak Dani Johannes untuk kesempatannya. Selamat siang saudara-saudara semua. Ini saya mau share, ini terkait kita di sini kan menjalin relasi satu sama lain untuk bagaimana kita mengembangkan marketing seperti itu. Jadi biar lebih dekat, saya udah persiapkan satu syair untuk saudara-saudara semua, yaitu di meja ada markisa, sudah habis dimakan opa-oma. Perkenalkan, nama saya Tiara, alumni dari Universitas Sanata Dharma. Wah, dikasih satu Baik, puisi. saya ingin bertanya, pertanyaannya untuk umum saja. Boleh dibantu jawab baik narasumber maupun partisipan yang hadir dalam Zoom Room saat ini. Ya, yang pertama ada pertanyaan, bagaimana menjalin relasi yang baik dengan penyesuaian diri terhadap lingkungan dan teman-teman ketika kita berani untuk merantau keluar daerah atau keluar pulau. Apa dari kalian semua pernah mengalami shock culture atau seperti apa yang dihadapi ketika kita menghadapi budaya yang berbeda? Seperti yang disampaikan bahwa tadi saya dengar kita harus berani keluar dari zona nyaman untuk memulai sesuatu. Karena kita memulai sesuatu, saya percaya nggak langsung berhasil. Pasti memulai sesuatu itu pasti ada kegagalan. Namun dari kegagalan tersebut, memfollow up diri kita sendiri untuk berani lebih memaksimalkan ide-ide kreatif atau bahasa lainnya. Di mana kita sudah merantau, kita nggak boleh pulang atau membawa diri kita ke orang tua atau ke keluarga dengan hasil yang sia-sia. Seperti itu. Yang pertanyaan kedua, ada dua aja kan? Iya, dua aja, Pak. Yang pertanyaan kedua, apakah menurut saudara-saudara kegagalan itu adalah faktor terbesar untuk memacu diri kita sendiri untuk lebih bisa memfollow up keberhasilan ke depannya. Seperti itu. Terima kasih banyak Pak Dani untuk dibantu jawaban mungkin teman-teman yang pernah merantau keluar daerah atau mungkin Bapak-bapak narasumber tadi bisa membantu menjawab pertanyaan saya. Terima kasih. Terima kasih Tiara, pertanyaan yang menarik.
Saya akan lempar ke Bu Veronica dulu nih. Bu Veronica, apakah masih stay tune sama kita? Atau Pak Fauzan yang bisa menjawab pertanyaan pertama? Iya, Pak. Menghadapi shock culture. Oke, Bu Vero, silakan Bu. Silakan Bu Vero. Tadi pertanyaan, siap nggak ngadepin shock culture pada saat kita melakukan petualangan untuk merantau ke tempat lain? Maaf, Pak, suaranya Putus-putus? Sudah cukup terdengar sekarang, Bu? Bu Vero? iya, Pak, dari saya dulu ya untuk shock Oke. culture ya, Pak. Iya, silakan. Mohon maaf suara Silakan Bu, dilanjut saja. Tentunya ada masalah jaringan. Terkopi suara saya, Bu Vero? Atau dari peserta lain, terkopi suara saya atau jaringan Bu Vero yang bermasalah? Maaf, Pak, tadi jaringannya terputus ya, Pak. Iya, oke. Silakan Bu Vero. Dari poin shock culture ya, Pak. Ya. Itu dari pribadi saya sendiri, pengalaman saya akui bahwa ketika kita keluar dari daerah, bahwa kita akan terkejut dengan tempat tinggal kita yang baru. Nah, bagaimana kita menghadapi itu bahwa poin pertama adalah kita harus membuka diri. Itu poinnya ya, Pak. Ketika kita mampu membuka diri untuk lingkungan tempat tinggal kita yang berbeda dari sebelumnya, ya kita akan bisa jauh lebih cepat untuk menyesuaikan diri dengan kebiasaan, dengan budaya. Kemudian kita harus membangun komunikasi yang baik juga untuk lingkungan, untuk orang-orang yang ada di sekitar kita. Seperti itu sih Pak pengalaman dari saya. Seiring bertambahnya waktu nanti ya kita akan terbiasa dengan hal-hal yang baru. Sehingga dengan kita banyak belajar, banyak berkomunikasi, dan kita juga mampu membuka diri untuk menghilangkan kebiasaan-kebiasaan lama, maka kita akan jauh lebih maju. Seperti itu Pak dari saya. Oke, siap. Pak Fauzan mau tambahkan, Pak Fauzan? Iya, saya tambahkan sedikit hal yang ini sudah pernah juga saya alami, adanya perbedaannya budaya, baik yang di Nias dengan yang di Bandung. Hal yang pertama yang saya lakukan waktu itu adalah memperbanyak teman. Ya, dengan memperbanyak teman berarti kita juga mendapatkan informasi yang bisa kita dapatkan untuk mau merubah, karena memang tempat tidak akan merubah kita ya, tapi kitalah yang merubah kita bagaimana supaya bisa menyesuaikan diri. Kalau saya dulu ada sebuah prinsip mengatakan bahwa perbanyak teman, dengan cara teknik saya adalah banyak masuk organisasi, ya. Dengan saya banyak masuk organisasi, maka saya mendapatkan informasi-informasi yang istilahnya berbeda dengan yang di Nias, ya. Kalau mungkin dari sisi bahasa saja sudah berbeda, ya. Bahasa Nias itu lebih banyaknya tanpa penutup dan agak ketus, sedangkan kalau di Sunda di sana itu agak lebih halus, ya, sehingga kita bisa menyesuaikan dengan kondisi di sana dengan kita ikut berorganisasi. Dan apa yang dikatakan Vero tadi benar, kita juga harus membangun komunikasi dan mau membuka diri, ya. Itu sih lebih banyaknya membuka diri supaya kita juga dapat ya menyesuaikan. Itu Coach Dani. Oke, terima kasih Pak Fauzan. Kita harus membuka diri dan kita harus siap menyesuaikan diri. Saya simpan dulu pertanyaan kedua dari Tiara Solo ya. Saya mau ke Ibu Yusnita dari Semas Nupelan ya. Silakan Bu, ada yang mau ditambahkan? Silakan Ibu.
Halo, Ibu Yusnita. Siap. Kami dari Yayasan Nurani Pelita Agung, Pak. Ada beberapa hal yang perlu saya sharingkan dan saya sampaikan. Ini menyangkut juga anak-anak kami kelas 12 yang ikut webinar ini. Di mana bisa anak-anak kami ini juga bisa tampung mereka untuk masuk di perguruan tinggi apa yang disampaikan oleh Romo Potianus tadi, sehingga kenapa latar belakang anak-anak kami ini banyak yang tidak sanggup atau banyak orang tua yang tidak mampu untuk membiayai mereka untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi alangkah kalau umpamanya bisa mereka masuk ke perguruan tinggi sambil juga mereka bekerja sehingga bisa mereka menafkahi diri mereka sendiri, sehingga nanti bisa kalau kembali ke NIAS bisa menjadi salur berkat kepada yang lainnya. Itu. Terus keduanya Pak, gimana juga nantinya ada motivasi kepada Bapak Ibu guru dan kepada kami yayasan ini cara-cara untuk lebih baik ke depan, terutama dalam bentuk krater dan terutama juga untuk membenahi gimana sih di luar sana itu gimana sih yang sebenarnya, sehingga anak-anak kami kalau keluar sehingga mereka percaya diri apa yang disampaikan oleh tadi Ibu Veronica, mereka percaya diri sehingga mereka tidak ada rasa minder dan rasa takut. Dan dengan adanya webinar ini bisa terjalin kerjasama yang baik antara perusahaan tadi Pak Payan dan bisa juga kepada Romo, sehingga anak-anak kami ini bisa tertampung baik di perguruan tinggi baik juga di perusahaan, sehingga mereka bisa meraih pendidikan sehingga tidak putus asa. Karena anak-anak kami di sini kadang-kala kalau mereka tidak melanjutkan kuliah langsung menikah, mentok di situ aja. Jadi mohon bantuannya Pak, karena anak-anak yang tamat tahun ini ada hampir mau 200 orang. Jadi gimana solusinya sehingga mereka bisa keluar dan bisa melanjut. Itu aja yang perlu kami sampaikan Pak. Baik, terima kasih Bu Yusnita. Sebelumnya saya mau menyapa adik-adik teman-teman dari SMA Katolik Bintang Laut. Selamat pagi. Oke, lalu juga ada teman-teman dari SMA Nupela. Selamat pagi. Sapa. Pagi, seru ya. Nah, ini acara sebenarnya buat kalian. Kami perlu dengar. Kami perlu ada yang kalau mau bertanya dari SMA Katolik Bintang Laut, silahkan. Ayo, adik-adik. Setelah dengar beberapa narasumber dan kakak-kakak yang sudah cerita, apakah ada pertanyaan atau mau sampaikan sesuatu buat kami-kami di sini? Silakan. Ayo, tunjuk tangannya. Tadi ketika Bu Yusnita bilang bahwa kalau yang perempuan itu setelah lulus maunya nikah, ada yang langsung tutup muka soalnya. Saya lihat. Ayo, silakan. Ada yang mau ditanyakan? Mari, berani berubah, mulai berani menyuarakan apa yang kalian ingin sampaikan. Adik-adik? Atau mau ditulis surat saja ke Pak Yan atau ini, Pak Coach Pri? Pertanyaannya disampaikan lewat Bu gurunya mungkin. Boleh, silakan. Jadi Bu gurunya bertanya nanti. Boleh, silakan Bu Guru menyampaikan atau Pak Gurunya mendampingi. Ya, silakan tuh adik. Boleh. Dari SMA Katolik Bintang Laut yang sudah melambaikan tangan. Silakan. Ke depan aja, ke depan. Ke dekat kamera, ke depan, silakan. Terdengar kok, terdengar. Ayo. Baik, saya mau bertanya. Sesuai dengan pengalaman dari kakak-kakak saya sendiri, mereka mendapatkan beasiswa dari beberapa sumber. Nah, yang menjadi penghalang adalah dari keluarga yang tidak mengizinkan, Pak. Jadi banyak dari pelajar berpikir ketika oke lah, saya tidak jadi untuk kuliah walaupun udah dapat beasiswa, tapi kalau nggak diizinkan ya sudahlah, tidak usah lagi. Jadi bagaimana solusi untuk para pelajar di saat ini, apalagi yang strict parents, di mana orang tua berpikir
jangan sampai anak saya kenapa-kenapa. Masih kalau pikir orang tua juga masih terlalu sempit untuk memberikan anaknya, mengizinkan anaknya untuk keluar kota dan bisa kuliah dan mengambil sumber-sumber kehidupan dari sana, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Jadi ada strict parents ya? Iya. Orang tua yang keras yang bilang kamu di Nias saja, jangan kemana-mana ya? Iya. Oke, baik. Mungkin Pastor Postinus bisa membantu menjawab dulu harapan adik-adik ini, karena biasanya pastor-pastor pasti ketemu keluarga gitu ya. Silakan Pastor. Nah, baik Pak Dani dan adik yang bertanya tadi ya. Jadi sebenarnya kalau orang tua mengatakan tak usah sekolah di luar sana. Nah, adik-adik bisa menebak kira-kira alasan di balik itu dari orang tua kita, kan begitu ya. Saya terus terang saja waktu saya mengurus beasiswa itu saya juga berkunjung ke orang tua. Dan apa yang mereka khawatirkan persis apa yang sering terjadi, yaitu kurang dipercaya. Jadi kalau nanti keluar dari rumah lalu pergi ke kota besar, maka bisa misalnya melakukan seks pranikah, bisa hamil di luar nikah. Karena anak-anak beasiswa yang kami dampingi itu juga ada beberapa yang akhirnya hamil di luar nikah. Nah, ini yang ditakutkan oleh orang tua sebenarnya ya. Lalu juga mungkin tidak kembali ke orang tua atau tidak menghargai orang tua. Nah, maka saran saya kepada adik-adik, kalau adik-adik punya cita-cita, maka sertailah sikap atau prinsip atau komitmen bahwa Anda bisa dipercaya oleh orang tua. Jadi jalannya sungguh-sungguh bisa dipercaya, ya, tidak memiliki kekhawatiran orang tua kita itu, ya. Jadi walaupun demikian, kita juga sarankan kepada orang tua kita supaya membuka jalan kepada anak-anaknya, ya. Tapi sekali lagi dari diri kita dulu, ya, bahwa kita mau dipercaya, itu ya, dapat dipercaya. Lalu nanti juga ada keberhasilan yang membuat orang tua bisa bangga itu dengan kita. Jadi saya rasa itu Pak Dani dan adik yang bertanya tadi, kekhawatiran orang tua kita persis itu yang saya alami di Pulau Nias, gitu ya. Dan saya alami di sini ya, kita ketimpa itu ya. Saya pernah bersama dengan Pastor Ote ditelepon jam 3 pagi karena harus melahirkan di rumah sakit. Nah, itu ya, jadi anak kita itu ya. Jadi saya berpikir, aduh bagaimana ya, kita sudah mendampingi, sudah apa. Tetapi oke, kita masih mencari jalan keluar supaya orang ini menjadi orang. Bisa dia tetap kuliah. Tadi itu Pak Dani yang saya sarankan. Siap. Sebelum ke narasumber yang lain, saya mau tanya ke Bu Vero. Bu Vero kan ini wanita. Biasanya kalau izin ke merantau pasti kan susah. Boleh di-share Bu Vero, bagaimana meyakinkan orang tua pada saat itu ketika Ibu mendapat beasiswa. Silakan Bu. Ya, kalau dari saya sendiri, puji Tuhan sih dari kedua orang tua saya memang mendukung kami untuk meraih cita-cita dan terlebih untuk pendidikan ya Pak, diutamakan bagi kami. Namun memang orang tua kami hanya mampu sampai tamatan SMA. Rata-rata kami 7 bersaudara. Puji Tuhan sudah lulus SMA dan kemudian adik-adik saya juga ada yang masih kuliah sampai saat ini. Nah, untuk teman-teman saya cuma menanamkan dalam diri teman-teman semua adik-adik sekarang yang masih SMA bahwa mulai dari diri adik-adik dulu nih. Dari rumah, dari cara pergaulan, memberikan kepercayaan kepada orang tua kita bahwa kita mampu menjaga diri. Dimanapun kita berada, kalau kita bisa menjaga diri, sopan santun, maka itu akan membawa kita lebih terjaga. Artinya kita menjaga wibawa keluarga, menjaga wibawa orang tua. Nah, otomatis orang tua kita akan percaya dengan kita. Seperti itu sih Pak. Puji Tuhan sih selama saya merantau, saya bisa menjaga kepercayaan keluarga. Walaupun ada banyak kekurangan, ada banyak kekecewaan, ada juga kelemahan dari diri saya sendiri. Tapi sejauh ini ya saya boleh dikasih kesempatan untuk membuat orang tua saya bangga. Seperti itu Pak dari saya. Baik, intinya terima dari kasih. tadi mampu menjaga diri, mampu memberikan kepercayaan kepada bapak mamanya bahwa tujuan kamu jika dikasih kesempatan adalah untuk belajar dan membawa perubahan dalam diri teman-teman dan dalam terutama untuk juga keluarga kita sendiri. Baik dari keluarga. Ya.
dan orang-orang di sekeliling kita. Seperti itu, Pak. Terima kasih Bu Vero. Ya, yang paling penting adalah bagaimana kita berkomunikasi dengan orang tua dan meyakinkan mereka dengan cara-cara yang baik dan benar. Dan saya mau tanya operator dulu nih Bapak Ibu sekalian. Kita lagi seru-serunya, tapi jam udah 11.30, nggak kerasa ya? Operator, apa masih diperbolehkan ini untuk sesi tanya jawabnya? Saya rasa karena ini menarik Pak Coach Dani, mungkin kita tambahkan 15 menit ya. 15 menit ya? Baik, baik. Karena ini Mungkin ada... juga untuk semua peserta kita tambahkan 15 menit, jadi waktu kita mundur dari jadwal. Silakan Pak. Siap, terima kasih. Dan saya sebenarnya lebih senang kalau adik-adik yang lebih banyak aktif bertanya, karena kalianlah yang memang nanti akan menjalani ini semua. Kami hanya memberikan sarana, fasilitas, dan kesempatan. Jadi adik-adik silakan langsung bertanya ya. Tapi sebelum nunggu sampai adik-adiknya, mungkin Bapak Guru dan Ibu Guru bisa membantu. Ini Pak Dr. Nazara ini kembali melambaikan tangan. Pak Dokter silakan, ada yang mau ditambahkan? Coach Dani. Ya. Tadi dari SMA Nupelania sudah siap untuk bertanya nih. Oh, Coach Free. Ya. Oke, siap. Maaf, ditahan dulu ya Pak Nazara. Silakan dari Nupelanias. Oke, kita yang pertanyaannya ini Pak, kita kalau misalnya kita ingin menggapai cita-cita kita, apa yang menjadi pembangun motivasi untuk diri kita sendiri? Oke, jadi ingin mencapai cita-cita kita harus membangun motivasi seperti apa gitu ya? Ya. Betul ya? Baik, terima kasih. Saya lempar ke Coach Free deh, Coach Free, karena Coach Free yang memberikan kesempatan tadi. Silakan Coach Free. Ya, terima kasih. Ya, motivasi diri itu yang terkuat adalah kalau timbul dari diri sendiri. Ya, kalau motivasi datangnya dari orang luar, motivasi juga. Namun tidak sekuat kalau motivasi dan untuk itu coba bayangkan kalau pagi hari bangun, apa sih yang membuat kita termotivasi untuk melakukan hal-hal yang bisa membawa kita ke arah impian kita. Misalnya kalau kita seorang pelajar, ya kan, oh hari ini saya mau belajar sesuatu yang baru agar saya bisa mencapai nilai yang tinggi. Itu motivasi diri. Dibandingkan misalnya orang tua yang membangunkan, ayo bangun, belajar sekolah, ya kan? Jadi, nah carilah hal-hal ya dari diri sendiri yang bisa memotivasi kita. Satu, ya perubahan yang untuk menjadi lebih baik. Itu motivasi diri bisa dibangun karena tujuan tersebut. Kedua, motivasi karena kita akan berkontribusi, ya mungkin kepada orang tua kita, ke adik kita, ke kakak kita, atau ke lingkungan kita. Anak muda banyak yang berpikiran bahwa mereka juga peduli untuk dunia, untuk bumi ini. Itu bisa menjadi suatu motivasi. Apa kontribusi saya yang saya bisa lakukan untuk memberikan atau menciptakan dunia atau bumi yang lebih baik lagi. Ya. Jadi carilah motivasi diri yang akhirnya setiap saat selalu mendorong kita untuk menjadi lebih baik lagi hingga kita bisa meraih impian kita. Itu Coach Dani. Terima kasih. Pak Yan, boleh ditambahin Pak Yan? Ya, terima kasih Coach Dani. Sebenarnya sudah cukup ya, dari Coach Tri sudah cukup lengkap. Saya hanya menambahi komplimen nih bahwa punya mimpi itu keren. Punya mimpi itu keren ya, tapi cukup nggak punya mimpi doang. Tadi motivasinya harus timbul dari dalam diri sendiri yang perlu. Gimana caranya agar mimpi itu jadi kenyataan? Jadi action. Kayak Coach Tri tadi action. Saya mau ini, terus jangan ditunda. Ya action, bikin checklist misalnya ya, pagi ini saya mau baca buku ini, pagi ini saya mau belajar ini, itu perlu sekali, action itu perlu banget. Jadi pikirkan bagaimana caranya agar mimpi itu jadi kenyataan. Itu saja dari saya. Terima kasih.
Coach Dani, saya kembalikan. Oh iya, sorry Pak Yan. Ini ada Pastor Onesius tadi lewat message ingin menambahkan mengenai culture shock. Silakan Pastor. Baik, terima kasih Pak Dani ya. Ya, tadi Iya. saya tergerak dengan culture shock itu, karena ini memang beberapa hal. Saya juga dulu mengalami itu. Saya 92 sampai di Bandung, dan bahkan makanan yang enak tadi, bakso itu enak sekali bagi orang, bagi saya perjuangan makannya gitu ya. Di tahun itu, sekarang sih sudah enak sekali gitu ya. Ada termasuk udara dan segala macam itu. Hanya yang mau saya katakan itu, di dalam diri kita, sebetulnya secara natural, secara alami, Tuhan sudah memberi kita itu daya untuk beradaptasi. Nah, ini bagaimana menggunakannya dengan baik. Tidak seperti misalnya binatang atau hewan tertentu yang memang sudah dalam dirinya sudah ada secara sempurna untuk membuat kita tidak kalau dingin ya berarti kita cari jaket atau apa. Kita diberi pengetahuan itu. Nah, lalu juga pengalaman saya di beberapa tempat yang saya kunjungi, jangan mudah jijik ya. Kadang-kadang itu ya, ada sesuatu lalu kita menolak atau apa gitu. Bahkan makanan yang bagi kita mungkin apa, silakan mencoba. Silakan mencoba itu dengan baik dan mudah-mudahan bisa menyesuaikan diri. Lalu satu kepercayaan saya, dimanapun kita bisa bahagia, dimanapun kita juga bisa mengalami masalah. Nah, sehingga itu akan membantu kita untuk berani mencoba tadi. Dan tadi sudah dikasih beberapa hal sebetulnya ya. Juga tadi mengenai orang tua ya. Bagaimana kita dipercaya oleh orang tua. Lalu juga kalau tidak bisa dipercaya, ajaklah orang lain yang bisa dipercaya oleh orang tua. Ya, misalnya tadi entah itu pastornya atau pendetanya atau gurunya atau apa untuk meyakinkan orang tua bahwa anak ini bisa kita utus atau bisa kita percaya, bisa kita lepaskan ke luar daerah atau ke tempat-tempat yang lain yang memang untuk belajar. Nah, jadi kalau memang tidak bisa meyakinkan orang tua, ajaklah orang lain yang bisa membantu Anda. Anda percaya, orang tua juga percaya. Itu tambahan saja, Pak Dani. Silakan. Terima kasih atas kesempatannya. Amin. Terima kasih, Pastor. Kita lanjut ke pertanyaan terakhir kali ya dari Pak Noverius Gea. Atau sorry, dari Dr. Nazara tadi mau tambahkan dulu, Pak Dr. Nazara. Singkat saja, Pak. Dokter, terkopi suara saya? Atau kalau belum, silakan Pak Noverius Gea, silakan. Sudah bisa, Pak? Bisa? Oh, silakan. Silakan, Ya, Pak. mengenai apa tadi ini, Pak? Pertama, culture shock. Culture shock itu saya perlu ingat apa saja pada adik-adik. Saya mau sampaikan bahwa tugas kita kalau mau kuliah itu adalah memperoleh pengetahuan sebanyak-banyaknya dan pengalaman yang kiranya akan berguna bagi kita di kemudian hari. Jangan kita dengan hal yang paling kecil. Saya ini dari orang tua saya itu buta huruf, tidak pernah ke sekolah. Saya kuliah di bahasa Inggris Sanata Dharma atas belas kasihan dua orang Amerika. Ketika sampai di sana Dharma, banyak mulai makanan tidak cocok dengan yang dinias, cara orang apa, ada berbagai hal yang berbeda. Tapi saya berusaha menyesuaikan diri dan puji Tuhan, ketika pertanyaan terakhir waktu saya mengikuti ujian skripsi itu, apakah saudara pulang ke Nias atau bagaimana? Saya bilang, tahu Pak, mau bantu kami di sini. Tapi tidak mau, terima kasih. Nah, rupanya bukan karena saya termasuk orang biasa ya, biasa saja. Tapi pertama, ketika kita berjumpa dengan siapapun, kita perlu menunjukkan bahwa kita itu pertama jujur, bertanggung jawab. Itu yang saya lihat yang paling dilihat orang itu satu. Kemudian kalau tadi mengenai orang tua yang tidak membolehkan anaknya, itu saya pikir kasus ya. Di rumah saya ini ada dua perempuan asal desa Ononamele, kecamatan Alasa. Sekarang sudah yang satu semester 6, yang satu semester 4 dengan beasiswa bidik KIPKA. Lalu satu dari desa Laurwaga, kecamatan Lebak Timur, itu kuliah juga dengan beasiswa KIPKA.
di perguruan tinggi yang berbeda di Padang ini. Dan selalu saya ingatkan mereka supaya mereka senantiasa berusaha belajar tentu saja dengan baik dan beradaptasi dengan lingkungan tanpa harus larut di dalamnya. Dan puji Tuhan salah satu itu yang kuliah di teknik komputer itu sudah 2 semester ini IP-nya 4. Mungkin sedikit kalau mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Kita akan lanjut untuk dari Pak, sebentar, Pak Noverius Gia, silakan yang terakhir karena waktunya sudah lewat 15 menit. Silakan Pak Noverius. Baik, terima kasih kesempatan yang telah diberikan. Perkenalkan, saya Noverius Gia, kami dari Palangkaraya. Jadi sebelumnya kami bercerita bahwa saat ini status sedang pencari pekerjaan, berada di Kota Palangkaraya dan sudah lulus di Universitas Palangkaraya. Jadi dilema pada saat ini yaitu sedang dalam pencarian pekerjaan ini masih belum ada titik terang dan bisa dikatakan kami ini masih berstatus sebagai pengangguran. Jadi mungkin bisa melalui kegiatan ini bisa memberikan penunjuk arah kepada kami untuk atau bisa memberikan kami kesempatan atau menunjukkan jalan agar bisa status sebagai pengangguran ini bisa berubah sebagai pekerja. Nah, mungkin dari Bapak Ibu sekalian bisa memberikan kami arah. Terima kasih. Silakan. Apakah narasumber Pak Yan bisa berikan tanggapannya, Pak Yan? Iya, saya coba cek dengan tim rekrutmen karena kami juga punya outlet di Palangkaraya ya. Jadi kalau untuk posisi manajer itu memang kualifikasinya sarjana itu. Saya akan cek apakah ada posisi di sana dan saya akan kembali lagi ke Pak Martin. Pak Martin. Ya, demikian Coach Dani. Jika ada kemungkinan pasti akan saya informasikan. Baik, terima kasih Pak Yan. Jadi Bapak Ibu sekalian, karena kita sudah di penghujung diskusi kita pada pagi ini, terima kasih untuk semua yang telah bergabung, ya. Dan terima kasih kepada para narasumber, Pastor Postinus, Bapak Fauzan, Ibu Veronica, Bapak Yan Bibisono, dan Coach Priyono. Dan tentunya juga kami menganggap semua yang hadir ini juga adalah narasumber, terutama teman-teman dari anak-anak SMA, SMK di Nias yang kelas 12, karena kalianlah sebenarnya yang memiliki peluang untuk bisa maju. Ada beberapa hal yang langsung saja saya tarik dari hasil diskusi ini adalah pertama-tama adalah teman-teman tuh harus punya mimpi dan motivasi. Mimpi itu kalau kalian masih ingat kata-kata yang sangat luar biasa dari salah satu presiden kita yang kita cintai, Bapak Insinyur Soekarno, bermimpilah setinggi langit karena apabila Anda jatuh di antara bintang-bintang. Jadi silakan, bermimpi itu gratis, ya. Tapi kalian harus punya motivasi yang luar biasa dan kalian juga punya kekuatan luar biasa. Komunikasikan mimpi itu kepada stakeholder, kepada keluarga, kepada teman, kepada gereja kalau bisa. Sharing mimpi itu sehingga kalian punya support system yang akan mendukung kalian untuk mencapai mimpi. Tadi sudah disampaikan Pak Yan bahwa mindset itu untuk berubah yang lebih baik adalah diikuti dengan tindakan. Jadi jangan terlalu banyak mikir, tapi telat bertindak. Dan pada saat ini, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa dunia digital yang sangat luar biasa, sehingga tingkat persaingan itu bukan semakin biasa, tapi semakin luar biasa, maka kalian perlu kesiapan, menyiapkan diri. Kalau memang punya kesukaan, misalnya kayak Pak Yan, suka main piano, silakan belajar main piano sebisa-bisanya,
Pak pionanya nggak ada, silahkan ke gereja atau kemana dan sebagainya. Punya kemampuan untuk bernyanyi, silahkan berlatih vokal yang sekuat-kuatnya, karena skill-skill tersebut nantinya di dunia akademik pun bisa digunakan ketika Anda aktif di berbagai kegiatan kemahasiswaan seperti yang dilakukan oleh Pak Fauzan. Lalu seperti tadi yang disampaikan oleh Pastor Onisius bahwa culture shock pasti terjadi. Tapi yang penting adalah keterbukaan kita terhadap culture shock tersebut, tadi Bu Vero sampaikan, dan bagaimana kalian menyikapinya. Dan yang paling penting adalah ketika Anda diberikan peluang 4 tahun untuk kuliah di satu tempat merantau, gunakan peluang tersebut untuk mendapatkan teman sebanyak-banyaknya, mendapatkan orang-orang yang baik sebanyak-banyaknya, tidak melulu yang harus seumuran, tetapi juga bisa misalnya nanti nih setelah acara berikut ini, oh saya mau bicara sama Coach Pri, saya mau ngobrol sama Coach Dani, atau saya mau ngobrol sama Pak Ian, silahkan. Bisa melalui Pastor Onisius ataupun dari Pastor Postinus, bisa silahkan. Ya, karena ini adalah kesempatan kalian untuk mendapatkan informasi dari orang-orang yang memang siap untuk memberikan informasi tersebut. Dan jangan lupa Pastor, Suster, Bruder, Pak Pendeta, dan Bapak Ibu sekalian, Bapak Ibu Guru, kita juga harus intens mengedukasi orang tua, kita harus intens berkomunikasi dengan orang tua, memberikan paparan dan pendampingan. Jadi yang diberikan pendampingan itu nggak hanya anak-anaknya, tapi orang tuanya juga. Karena kekhawatiran orang tua pada saat ini sudah sampai kepada titik nadir karena melihat dari, ya kembali lagi sih, anak-anaknya yang biasa mager, baper gitu ya, lalu kebanyakan untuk menikmati kehidupan di dalam dunia digital, ini adalah sesuatu yang menjadi tantangan kita bersama. Mari kita manfaatkan teknologi dengan tepat, ya, jangan sampai terlena. Bangun pagi bukannya baca doa, tapi bangun pagi baca Instagram. Ya, hati-hati adik-adik. Ya, dunia itu sangat keras pada saat ini. Ya, wajah cantik di Instagram itu hanya rekaan filter. Maka silahkan, mari kita lihat realita kehidupan dan berjuang. Ya, tiada henti buat adik-adik sekalian, dan buat yang sudah terima beasiswa pun perlu berjuang lagi. Karena apa? Tolong kembali ke Nias, bangunlah Nias menjadi satu daerah yang sangat luar biasa. Nias itu sebenarnya punya kekayaan pariwisata, tapi mari kita sama-sama untuk bangkitkan Nias menjadi lebih maju. Dan yang terakhir, ya sebelum saya serahkan kepada MC, bersyukur dan bertanggung jawab terhadap apa yang telah dilakukan orang lain kepada kita. Ini hal yang sangat luar biasa. Ingat, pernahkah kita berterima kasih kepada orang tua kita yang telah membesarkan kita, telah menyekolahkan kita dengan tulus? Mati loh. Mohon maaf, baterai saya hampir habis, ya, saya kaget jadinya. Ya, jadi sekian dari saya. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang terkasih, ya, saya kembalikan kepada MC. Semoga yang telah kita sampaikan pada hari ini menjadi berkat buat kita semua. Amin. Amin. Saya Dani Johannes, terima kasih banyak. Amin. Baik, terima kasih kepada para narasumber yang luar biasa dan juga moderator. Bapak Ibu yang saya kasihi, mari kita berikan aplaus dan tepuk tangan yang luar biasa untuk narasumber kita. Baik, terima kasih atas apresiasinya untuk para narasumber kita yang sangat luar biasa dan juga moderator kita. Sekarang Bapak dan Ibu untuk memberi kita semakin semangat dalam webinar ini, kita akan mendengarkan sebuah lagu mainan Ononia, yaitu Ononia sendiri. Mari kita saksikan. Setelah itu nanti jangan kemana-mana, tetap masih di Zoom ini karena acara masih berlanjut. Lanjut saja dulu. Baik, menunggu video klip videonya Bapak Ibu, kita akan lanjut. Sekarang sebagai apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para narasumber kita dan moderator kita yang sangat luar biasa, maka kami akan menyampaikan
penyampaian penghargaan kepada narasumber dan moderator, dan ini akan dipandu oleh Bapak Romi. Pada Pak Romi, saya persilakan. Baik, terima kasih MC. Selamat siang Bapak Pastor, Suster, Bruder, Frater, Bapak Ibu sekalian, terlebih yang sangat kami hormati pada kesempatan ini para narasumber. Kami dari panitia penyelenggara webinar ini dan yang akan kita lanjutkan kemudian dengan kegiatan lainnya ke depan. Pada kesempatan ini izinkanlah kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran Bapak dan Ibu, atas kesediaan para narasumber untuk berbagi pengetahuan, berbagi pengalaman, dan telah bersedia untuk mendengarkan keluh kesah serta pertanyaan-pertanyaan kami dan telah menanggapinya. Sedikit ke belakang, kami juga memohon maaf dari panitia atas gangguan teknis di awal acara yang telah membuat acara kita ini sedikit molor dari waktu yang telah kita rencanakan sebelumnya. Kami juga mohon maaf atas segala kekurangan, atas segala hal yang mungkin kurang berkenan, yang tidak kami sengaja maupun juga disengaja. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, terutama kepada para narasumber, Pastor, Frater, dan Bapak Ibu sekalian, dan juga mungkin kepada anak-anak kami yang mengikuti webinar ini. Kami berharap semoga webinar ini bukan webinar terakhir kepada kita semua, menjadi webinar pertama dan menjadi awal dari webinar-webinar selanjutnya, awal dari kegiatan-kegiatan selanjutnya, dan semoga kita dapat mengambil manfaat dari kegiatan seperti ini. Sekian yang kami bisa sampaikan. Ya, sekali lagi terima kasih kami ucapkan kepada para narasumber. Ya Allah. Baik, terima kasih Pak Romi atas penyampaian apresiasi dan terima kasih kepada para narasumber yang sangat luar biasa bagi kita. Baik, selanjutnya untuk operator, apakah sudah bisa di-share klik videonya? Bapak Ibu, kita saksikan Maina Omika dibukakan oleh Pastor Ignatius Pepenir Hidayat OSC selaku Ketua. Irambari
makna dari Onika yang sangat luar biasa. Selanjutnya kita akan melihat klip ucapan terima kasih kepada para sponsor kita dan dilanjutkan nanti sertifikat. Webinar menjadi SDM yang diprioritaskan oleh dunia usaha dan dunia industri. Disponsori oleh PT Natal Pratama Logistik, PT Bia Adap Solusi, PT Inti Bangun Selaras, PT Raditya Setia Mandiri, Bapak Herianto, Ibu Evi Alex Balaki. Terima kasih telah menjadi Sorososi DID kepada para penasihat dan pengurus Onika dengan memberikan kontribusi dalam banyak bentuk, antara lain pemikiran, waktu, tenaga, fasilitas, dan dana. Apresiasi dan terima kasih juga yang sebesar-besarnya kepada semua panitia yang telah mencurahkan banyak perhatian serta usaha terbaik mereka demi terlaksananya webinar Onika ini. Baik, demikian klip video untuk apresiasi dan terima kasih kepada para sponsor kita yang sangat luar biasa mendukung proses webinar kita. Selanjutnya untuk sertifikat. Baik, terima kasih. Itu tadi salah satu contoh untuk sertifikat kita dalam acara ini. Ini lagi ingatkan kepada para peserta yang ingin membutuhkan sertifikat, jangan lupa untuk mengisi presensinya di ruang room chat. Baik Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih, kita sekarang masuk ke penghujung acara. Dan sebelum kita berpisah-pisah di tempat ini, kita akan mendengarkan kata penutup dari Pastor Kitchen, Pastor Gregorius FMK. Para pastor dipersilakan. Dan sekaligus nanti menutup dengan doa dan berkat. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak. Untuk sekedar mencek apa bisa mendengar suara saya. Bisa, Pastor. Oke, baik. Terima kasih banyak atas waktu yang telah diberikan. Selamat siang untuk kita semua. Shalom. Horas Yahoo. Yahoo. Perkenalkan saya Pastor Gregorius Fau. Saya penasehat Onika dan juga sekaligus Fikjen di Keuskupan Sibolga. Yang terhormat para narasumber kita pada talk show hari ini, Pastor Postinus, Coach Pri, Pak Ian,
dan moderator kita, Coach Dani, dan rekan-rekan penasehat Unika, para pastor, pendeta, suster, biarawan, biarawati, ketua dan jajaran kepengurusan Unika, Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian, para peserta talkshow dari berbagai kalangan, lembaga, institusi, dan perorangan. Pertama, saya menyampaikan salam dari Bapak Uskup Sibolga, Monsignor Franciscus Tuaman Sasfo Sinaga, untuk kita semua. Beliau sekarang ini sedang berada di Nias untuk menghadiri wisuda STP Dian Mandala Gunung Stoli. Mereka-mereka ini juga nanti setelah selesai juga yang akan berjuang di dalam mendapatkan pekerjaan. Dan di tempat pertama dan utama kita patut bersyukur kepada Allah atas hari berahmat dan berharga hari ini dengan terselenggaranya web seminar talk show dengan tema menjadi SDM yang diprioritaskan oleh dunia usaha dan dunia industri. Tema besar tersebut telah dipresentasikan dengan sangat baik dan terang. Meskipun dengan waktu kita yang hanya setengah hari ini, seturut situasi dan waktu kita, oleh ketiga narasumber kita. Dan saudara-saudari yang telah menerima beasiswa yang telah bersharing tadi, dengan berbagi pikiran, pengetahuan, motivasi, seraya menyadari tantangan, perjuangan, dan persaingan di dalam mendapatkan pekerjaan, apalagi pada zaman yang terus berkembang ini dan lain sebagainya. Maka saudara-saudari, seluruh kekayaan pengalaman dan pengetahuan yang telah dibagikan oleh narasumber kita kepada kita pada hari ini seputar dunia kerja, saya kira sekaligus mengisyaratkan kepada kita kembali untuk menyadari betapa pentingnya pekerjaan di dalam hidup kita sebagai manusia. Bahwa kerja merupakan ciri dan tindakan khas manusia. Meskipun dalam menjalankan pekerjaan itu sendiri, manusia telah banyak dimudahkan oleh mesin dan aneka peralatan modern lainnya. Maka dengan bekerja, manusia menyadari diri sebagai makhluk yang berpotensi untuk mengembangkan diri, untuk mengubah diri, berorientasi, beradaptasi, dapat membawa perubahan, meraih masa depan yang lebih baik dari hari ini. Baik untuk diri sendiri dan orang lain, baik pada skala kecil maupun pada dunia yang lebih luas. Sebab melalui bekerja orang mempertahankan hidupnya, melayani kebutuhan sesama dan dirinya. Maka hari ini kita disadari saudara-saudari, manusia memang harus bekerja. Dan konsekuensi dari manusia sebagai makhluk pekerja itu adalah bahwa kita berusaha untuk mencari pekerjaan. Dan para narasumber kita hari ini, saya kira telah membantu kita dengan baik untuk membekali diri kita dengan metode, sharing, dan pengetahuan yang telah dibagikan. Pada bagian akhir ini patut saya sampaikan bahwa gereja juga concern, peduli dengan pekerjaan manusia, baik di dalam refleksi teologisnya maupun di dalam tindakan pastoralnya. Misalnya saja ensiklik dari Paus kita, itu Paus Leo ke-13, ia telah mengeluarkan ensiklik tahun 1891 yang berjudul Rerum Novarum, artinya hal-hal baru, yang membahas kondisi kelas pekerja dan keadaan kaum buruh. Dan pada ulang tahun yang ke-90 setelah terbitnya dokumen itu, kemudian Paus Yohanes Paulus II juga mengeluarkan ensiklik yang berjudul Laborem Exercens, artinya dengan bekerja. Itu tahun 1981. Sebagai hasil refleksi dari keprihatinan gereja atas nasib manusia pekerja yang martabatnya diabaikan oleh para pemilik modal. Maka saudara-saudari, kita bangga dan bergembira atas terlaksananya webinar hari ini, yang saya yakini sangat berguna bagi kita semua dan bagi generasi muda, yang telah membuka cakrawala berpikir dan wawasan kita di dalam mendapatkan pekerjaan kita untuk menjadi SDM yang diprioritaskan oleh dunia usaha dan dunia industri sebagai tema kita. Mari kita optimis dalam menekuni hidup
dan merajut masa depan dengan baik seperti dikatakan oleh narasumber kita tadi. Jangan kita menjadi generasi yang gagal. Jadilah seorang yang terus bekerja, yang diterangi oleh iman kita, sehingga kita dapat memaknai dan melihat nilai yang ada dalam setiap pekerjaan kita. Akhirnya saudara-saudari, atas nama penasehat Onika, dan juga saya di dalam tugas penggembalaan di Keuskupan Sibolga ini, maka kami mengucapkan limpah terima kasih kepada ketiga orang narasumber kita, Pastor Postinus, Coach Pri, Pak Ian, moderator Coach Dani, dan saudara-saudari yang telah membagikan pengalamannya yang telah menerima beasiswa. Terima kasih kepada Onika sebagai jembatan kecil yang terus berbagi untuk kebaikan bersama, yang telah menyelenggarakan webinar ini. Kepada Ketua Onika, Pastor Ote, dan seluruh jajaran kepengurusan Onika, secara khusus kepada seksi pendidikan dan pemberdayaan. Terima kasih kepada para donatur kita, sponsor yang telah mendukung kegiatan ini. Terima kasih kepada para pastor, pendeta, suster, dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, orang-orang muda, kaum milenial, seluruh partisipan, para peserta talk show hari ini dari berbagai kalangan, lembaga, institusi, dan perorangan. Akhirnya saya mau menutup dengan pesan rohani ini. Mari mendoakan apa yang kita kerjakan dan mengerjakan apa yang kita doakan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati. Shalom, Horas Yahobo. Baik, terima kasih Romo, dan sekalian Romo mohon doa penutup dan sekalian berkat. Mari kita berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, sumber segala kebaikan, kebijaksanaan, dan pengharapan bagi kami. Kami bersyukur atas hari bahagia hari ini, hari berahmat bagi kami, secara khusus dengan terselenggaranya web seminar, talk show pada hari ini yang telah kami ikuti, yang telah menghadirkan ketiga narasumber kami, moderator kami, dan seluruh partisipan pada webinar ini. Mereka telah membagikan pengalaman, pikiran, pengetahuan bagi kami semua, yang telah kami terima, yang kami yakini akan memperkaya diri kami sendiri dan orang lain dan masa depan kami, terutama di dalam mendapatkan pekerjaan yang kami dambakan. Terima kasih ya Tuhan atas penyelenggaraan ilahi-Mu atas waktu hari ini. Maka ganjarilah dengan limpah berkat-Mu, rahmat yang amat diperlukan oleh para narasumber kami yang telah berbagi pengalaman dan pengetahuan hari ini. Untuk moderator kami dan saudara-saudari yang telah berbagi pengalamannya, yang telah menerima kebaikan yang berasal daripada-Mu melalui beasiswa. Dan juga untuk seluruh para peserta dan Onika kami, dan kami semua yang telah berhimpun ini, yang telah menerima webinar. Semoga kami dapat memaknai kegiatan ini yang dapat membangun diri kami dan masa depan kami. Maka terima kasih atas seluruh hari ini, atas waktu yang telah kami gunakan, dan semoga ini dapat bermanfaat bagi kami untuk dapat terus melakukan yang terbaik seturut kehendak hati-Mu yang Engkau kehendaki kami lakukan di dalam hidup kami. Dan sebentar lagi kami akan berpisah dari pertemuan ini. Kami mohon berkatilah kami semua, semoga kami senantiasa mengalami rahmat-Mu di dalam hidup kami. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Amin. Mari kita menerima berkat Tuhan. Tuhan serta-Mu. Semoga saudara-saudari sekalian, keluarga, komunitas kita, lembaga kita, tempat pekerjaan kita, semua orang-orang yang kita cintai, yang mengharapkan doa-doa kita, dan untuk hari ini dan untuk hari-hari yang akan datang di dalam hidup kita, senantiasa di dalam bimbingan, perlindungan, dan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, terima kasih Pastor atas doa penutupnya. Dan sebelum acara ini benar-benar berakhir, maka ada yang disampaikan oleh Ketua Panitia, oleh Pak Martin. Pak Martin, persilakan.
Baik, terima kasih. Sangat lega ya, karena udah selesai semua dan dengan berkat dari Romo Fikjen juga, para narasumber luar biasa, Pak Dani sahabatku yang sangat luar biasa hari ini. Ini perdana webinar, ini pembukaan, ini pemanasan, masih ada lanjutan, yaitu pelatihan selama 5 kali pertemuan ke depan untuk semakin mengetahui bagaimana masuk dalam dunia kerja, bagaimana membangun karakter, ya jiwa wirausaha seorang karyawan. Dan selain pelatihan itu, dalam proses pelatihan akan dibuka berbagai peluang dan lowongan pekerjaan yang bisa kita jadikan sebagai acuan bagi kita. Memang Onika, kami tidak menjanjikan pekerjaan, tetapi kami membantu bagaimana cara supaya bisa ada keterampilan untuk bisa masuk dalam dunia kerja. Karena kalau kita punya keterampilan dan kita punya kompetensi, kita pasti memungkinkan untuk masuk di dalam dunia kerja. Hari ini ada satu contoh konkret. Penanya tadi saya minta nanti Pak Yan langsung memberikan berita baik ini. Ketika tadi ada yang bertanya, dan Pak Yan yang punya jaringan seluruh Indonesia ini langsung memberikan sebuah solusi. Nah, dalam pelatihan-pelatihan nanti banyak solusi. Itulah upaya-upaya yang kita buat. Semoga generasi muda NIAS bisa semakin berkembang dimanapun mereka berada. Nah, berita gembira di penghujung kegiatan ini, biar Pak Yan saja yang menyampaikan kepada kita. Monggo Pak Yan. Makasih. Silakan Pak Yan. Oh ya. Nah, ini teman yang dari Palangkaraya tadi yang barusan bertanya, ada berita gembira langsung dari Pak Yan. Nah, inilah yang kami maksudkan bahwa kalau kita berteman, kita bertemu dengan berbagai jaringan, maka banyak cara untuk kita menemukan hal-hal yang terbaik. Nah, moga-moga oh ini ternyata tadi udah siap-siap Pak Yan untuk selesai, tetapi seperti biasa saya suka todong. Silakan Pak Yan. Iya, jadi ini tadi kan ada peluang ya Pak Martin. Kita selalu membuka peluang, membuka pintu selebar-lebarnya. Jika memang ada kesempatan, ada jalan, mengapa tidak kita lanjutkan gitu. Jadi proses kita lihat seberapa jauh nanti bisa bergabung di perusahaan kami. Jadi nanti silahkan drop CV melalui YPU atau melalui KPUB atau melalui Onika, kemudian nanti CV-nya di drop ke saya. Nanti akan kita proses untuk mengikuti seleksi sebagai manajemen training, itu program pelatihan manajemen untuk menjadi restoran manager di McDonald's. Jadi saya dulu juga mengawali karir saya di McDonald's melalui program ini. Begitu Pak Martin. Berarti Pak Yan, kesempatan bagi novelis tadi ya di Palangkaraya, ya Pak Yan sudah cek langsung tadi bahwa boleh mengikuti nanti seleksi untuk menjadi manajer di sana. Nah ini peluang yang langsung kelihatan. Nah tentu sekali lagi bagaimana kompetensi ini kita kembangkan, dan tentu Pak Dani yang punya jaringan juga seluruh Indonesia ini akan membuka peluang-peluang itu, juga Coach Pri juga yang punya jaringan di Indonesia ini. Sekali lagi para narasumber hari ini dan moderator, bukan sekedar moderator dan narasumber, adalah beliau-beliau yang bisa membuka peluang kepada kita untuk masuk dalam dunia kerja dan dunia industri. Itulah yang bisa kami persembahkan pada hari ini. Sekali lagi, kami atas nama panitia mengucapkan terima kasih atas kebersamaan pada hari ini. Semoga perjuangan kita ke depan semakin diberkati, dan generasi muda, ya terutama adik-adik saya ya, ini luar biasa dari Nupela ini. Ada sekitar 150 yang ikut, ya dari Bintang Laut juga. Luar biasa, dan dari ada beberapa yayasan dari Teluk Dalam, dari yayasannya Pak Romi, dan banyak dari komunitas-komunitas. Salut buat kalian, dan sampai ketemu, bukan dalam seminar saja, tapi sampai ketemu ketika kalian membutuhkan pekerjaan, dan kalian siap berkompetensi, punya kompetensi, kita akan bertemu Pak Dani, kita akan ketemu Coach Pri, kita akan ketemu dengan Pak Yan, dan banyak mitra-mitra kita yang lainnya. Sekali lagi terima kasih, Yahoo. Baik, terima kasih. Baik,
para pastor, Bapak Pendeta, para suster dan frater, sebelum benar-benar acara ini berakhir, kita akan berfoto bersama. Jadi silakan pasang gayanya masing-masing dengan baik dan nampak bagus nanti. Ya, wajib senyum ya, karena sudah siang. Walaupun masih walaupun udah mulai lapar nih. Senyum milenial. Ini sudah. Ya. Ya, contohnya senyum Pastor Ote tadi bisa rujukan. Bagaimana, sudah? Ya, masih jalan Kak, Pak Fidelis dari Palangkaraya. Ya. Terima kasih Pak Fidelis. Karena belum terasa di Pak kamera Katekis kami. sama Ariel. Terima kasih. Terima kasih. Pastor Terima Fidelis, kasih. terima kasih Pastor. Pastor Terima kasih Cornelius, banyak. terima kasih. Terima kasih semua. Terima kasih. Ya, Pastor. Ya. Selamat siang. Ya. Oke. Selamat siang, Terima terima kasih kasih. semuanya. Pamit dulu ya. Sukses Setelah ini semuanya. acara Sehat makan semuanya. siang setelah ini ya, acara makan siang setelah ini tapi di tempat Makan masing-masing. siang di rumah masing-masing Di ya. rumah masing-masing ya. Ilmu barunya lagi. Pak Juga Ingatan, Payan. apa kabar? Ketemu lagi kita. Ya. Terima kasih Pak Yan, terima kasih. Terima kasih Yuk, Pak. terima kasih semua. Ya. Terima kasih semuanya. Terima kasih semua. Terima kasih Pak Sobrek, Pastor Fidelis. Terima kasih banyak, terima kasih banyak. Pastor Terima Kosti. kasih Romo Fikjen. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak Pak Martin. Terima kasih Romo Greg. Terima kasih banyak. Terima kasih, terima kasih. Pak Oli. Terima kasih. Ini Pak Oli. Ya. Ini luar Pak biasa Katekis. ini pagi-pagi kita Ya. ini ya. Terima kasih. Sukses Pak Olin. Kata Sport ketua jantung tadi, pagi-pagi. kata ketua yang paling terakhir keluar dari sini dia akan dapat hadiah. Yang paling siap, akhir. siap. Kita makan siang bareng. Tapi di rumah masing-masing kita ini ya. Mari ngopi. Minum kopi Iya, masing-masing. ini kopinya sudah ada. Ah. Pak Harefa dari Palangkaraya udah Mamadu Coffee dah lama ya. Iya. Tapi tengah tua ya ama ya. Iya. Berarti Mabu Ita ya. Terima kasih Pastor, terima kasih. Halo, Oke, terima kasih bagi banyak, teman-teman Ibu. semua. Ya, Ibu Mendova juga ya dari Ketua Yayasan Lupela, terima kasih. Suster Marcela, Ya. Rafaela, terima kasih.